Ajaibnya ia selamat dan sejak itu transformasinya dimulai. Ia berhenti makan dan mulai menempa diri. Ajaibnya ia selamat dan sejak itu transformasinya dimulai. Ia berhenti makan dan mulai menempa diri. Pemuda itu kini berlari sepanjang hari dan melatih mana di setiap waktu istirahatnya. Siang dan malam ia berlatih mengayunkan pedang kayu tanpa henti. Rasa lelah ia abaikan, bahkan teguran instrukturnya tak ia dengarkan. Ia terus mengulanginya lagi dan lagi. Hujan deras tak menghentikannya hingga tangannya melepuh dan pedang kayunya hancur. Dalam sebulan setiap gerakannya jadi sempurna. Melihat tangannya yang kapalan, ia tersenyum puas dengan kerja kerasnya. Tapi tubuhnya mencapai batas. Ia pun tumbang karena kelelahan. Namun ia tak menyerah dan akhirnya tubuh tambunnya menghilang. Bahkan sang master pedang pun terkesima dengan keahlian pedang dan kekuatan mananya. Jadi apa yang memicu perubahan drastis pada pemuda ini? Begini tubuhnya kini dirasuki oleh roh pedang yang menusuknya, dan itu bukanlah pedang biasa. Inilah kisah pahlawan yang terlahir kembali sebagai pedang. Selama berabad-abad pedang ini telah digunakan oleh banyak legenda, namun ikatan terkuat yang pernah ia miliki hanyalah dengan satu orang pahlawan bernama Leon Berg. Walau berasal dari keluarga petani sederhana, pria ini meraih gelar Santo Pedang berkat kegigihannya menggunakan pedang agung ini. Meskipun pedang itu berpindah ke banyak tangan hanya Leon Berg yang ia anggap sebagai sahabat sejati. Mereka berkelana melintasi benua menghabiskan puluhan tahun membersihkan dunia bersama-sama. Akhirnya tiba waktunya menghadapi musuh terakhir naga putih dari pegunungan beku. Monster raksasa bersisik perak itu menguras seluruh kekuatan Leon Berg hingga titik penghabisan. Sayangnya, walau berhasil membawa kedamaian dan membuat Leon Berg berhak atas takhta kemenangan itu, harus dibayar mahal. Dengan dunia yang kembali damai, pedang itu akhirnya diistirahatkan setelah ratusan tahun bertarung. Pedang itu diwariskan turun-temurun dalam garis keturunan Leon Berg. Tapi, tak ada yang bisa mengisi kekosongan hati sang pedang. Setiap pangeran dari generasi ke generasi menjadi semakin tak kompeten dan pemalas. Puncaknya adalah saat pedang itu diwariskan pada seorang pangeran Tambun yang tak berguna. Saat pangeran Gempal itu mencoba mengayunkan senjatanya, sang pedang hanya bisa terperangah. Bocah ini benar-benar manja dan tak punya sopan santun, apalagi pengetahuan tentang cara berpedang. Sang pedang dengan cepat memeriksa statusnya dan jendela sistem menunjukkan semua tentang bocah itu. Namanya Idri Leon Berg, pemuda 16 tahun yang punya banyak sekali kelemahan. Sederhananya semua statusnya menunjukkan kalau dia pecundang tak berguna dengan stamina payah. Ditambah lagi dia menderita kelainan sensitivitas mana. Walau nama keluarganya adalah Leon Berg, statistiknya yang menyedihkan sama sekali tidak mencerminkannya. Bocah itu sangat lemah. Mengangkat pedang dengan tegak saja sudah membuatnya kesulitan. Dia hanya besar mulut, dan bualannya yang terus-menerus membuat sang pedang muak. Setelah menyebut nama sang pahlawan suci, bocah itu mengerahkan seluruh tenaganya dan mulai mengayunkan pedang tanpa arah. Saat karung lemak ini mengayunkan pedang secara membabi buta, para pelayan harus pontang-panting menghindar dari tebasan liarnya. Puncak kekonyolannya adalah saat pangeran ceroboh itu tersandung kakinya sendiri dan mengarahkan pedang ke perutnya. Saat terjatuh tanpa disangka, ia benar-benar tertusuk oleh pedangnya sendiri. Semua orang di sana terperanjat melihat tragedi itu dan bergegas menolong sang pangeran muda. Tapi jangan lupakan si pedang yang sedang pusing 7 keliling. Namun insiden yang menimpa bocah itu mungkin bukan hal buruk. Begini penjelasannya kenapa Idrian tak mewarisi satupun sifat keturunan sejati Leon Berg. Dia terkenal karena alasan yang salah. Sombong tanpa bakat dan keserakahannya tak terbatas. Singkatnya, dia adalah perwujudan 7 dosa besar, baik itu nafsu kemalasan, kerakusan, maupun keserakahan. Jika dia yang menjadi penerus takhta kerajaan itu, pasti akan hancur. Namun kesalahan konyol yang membuatnya tertusuk itu justru akan mengubah takdir kerajaan selamanya. Akhirnya pedang itu merasuki raga sang pangeran yang telah kosong. Tak butuh waktu lama, para pelayan istana menyadari perubahan drastis pada pangeran muda itu. Ia bersikap seolah seluruh ingatannya telah sirna, bahkan ia tak mengenali gurunya yang setia. Tak lama sang raja datang menemuinya. Sekali lihat si pedang angku, tahu pria ini adalah ayah si bocah. Ia sedikit kaget, sang raja tak tampak menyedihkan seperti putranya. Namun sang ayah terganggu dengan sikap Idrian yang bahkan tak memberinya salam. Sang guru mencoba melindunginya dengan alasan muridnya itu kehilangan ingatan. Para ksatria terkejut dan menyarankan tabib istana untuk memeriksa kondisi sang pangeran. Setelah diperiksa, tabib menyimpulkan tak ada cedera fisik di otaknya. Ia menduga trauma psikologis adalah penyebab amnesia ini. Namun raja tampak tak yakin Idrian bisa merasakan keraguan ayahnya itu. Sang raja berkata, lupa ingatan tak akan menghapus semua kesalahan Idrian. Bahkan jika Idrian kehilangan seluruh pengalaman masa lalunya, itu artinya ia juga kehilangan semua pelajaran berharga. Kenyataan ini membuatnya sangat marah. Setelah menghina puteranya, sang raja pun pergi dari kamar itu. Di sisi lain, Idrian, atau lebih tepatnya si pedang, sama sekali tak suka diperlakukan seperti ini. Ia jadi penasaran sekacau apa reputasi anak ini sebenarnya. Untungnya ada satu orang yang baik padanya, yaitu ibunya yang sangat memuja putranya yang tak berguna itu. Bahkan ia menganggap tubuh Gempal ini tampan.
Sang ibu hanya senang putranya telah kembali. Entah bagaimana ibunya akan hidup tanpanya. Si pedang hanya bisa kasihan melihatnya merindukan putra yang telah tiada. Malam tiba dan sang ibu yang bahagia akhirnya kembali ke kamarnya. Melihat kegembiraannya si pedang, merenungkan situasinya saat ini. Ia telah melenyapkan keturunan temannya yang seharusnya ia lindungi. Namun ia meyakinkan diri bahwa ini bukan salahnya. Menyesal pun tak ada gunanya. Kini ia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menebus semua kegagalan Idrian yang asli. Tubuh ini sangat lemah dan tidak berguna sama sekali. Maka ia memutuskan langkah pertamanya membangun kekuatan dengan menempa inti mana. Dengan percaya diri Idrian memusatkan mana tapi energi itu lenyap begitu saja. Tubuhnya jelas-jelas menolak aliran mana. Ia mencoba lagi sekuat tenaga namun tetap gagal. Idrian sadar tubuh ini benar-benar rusak. Saat ia putus asa secercah harapan datang dari seorang pelayan. Pelayan itu membawa tonik dari ratu. Rasanya mungkin tak enak, tapi sangat manjur untuk tubuhnya yang lemah. Saat pelayan itu memaksanya minum, ia mulai cemas akan hal terburuk. Ini bukan pertama kalinya ia membawa tonik. Mengingat reaksi Idrian sebelumnya, ia takut kejadian itu terulang. Namun tidak seperti Idrian asli yang tak mengerti nilai tonik ini. Idrian yang sekarang bisa melihat cairan itu diperkaya dengan mana. Tanpa ragu ia merebut cangkir dan meminumnya hingga habis membuat si pelayan terkejut. Setelah selesai ia dengan tegas menyuruh pelayan itu pergi. Setelah pelayan pergi, ia mencoba mengumpulkan mana lagi. Untungnya tonik itu benar-benar bekerja. Meski jumlah mana yang terkumpul, masih sedikit ia memutuskan untuk bereksperimen lagi. Ia pun segera mengikuti pelayan tadi dan menanyakan apakah masih ada tonik itu. Beberapa hari kemudian, senyum puas di wajah Idrian membuktikan ia berhasil menciptakan inti mana. Baginya menciptakan inti mana adalah hal mudah jika bukan karena tubuh yang lemah ini. Justru karena itulah dia melupakan satu variabel yang krusial. Mana yang berkobar di jantungnya mulai melepaskan rasa sakit yang tak terbayangkan. Sisi dalamnya seolah terbakar, dadanya terasa seperti akan meledak. Ia menciptakan jantung mana adalah proses yang menyiksa. Jika dia gagal dan kehilangan kesadaran, maka riwayatnya akan berakhir di sini. Maka bocah itu mengerahkan segalanya untuk fokus dan menyatukan diri dengan mana yang menguasai jantungnya. Akhirnya bagian tersulit pun terlewati dan usahanya sama sekali tidak sia-sia. Dia bangga bukan hanya karena berhasil menciptakan jantung mana, tapi karena kali ini jantung itu adalah miliknya sendiri. Dulu dia membantu tuannya menggunakan jantung mana, tapi sekarang berbeda, dan kebahagiaan meluap dalam dirinya. Begitu jantung mana terbentuk sebuah notifikasi sistem, muncul jenis yang dulu biasa dia kirimkan pada penggunanya. Namun kali ini dialah penerimanya. Satu jendela sistem memicu rentetan notifikasi lain yang membuat bocah kita terkejut bukan main. Intinya, tubuhnya yang lemah menghalangi potensi penuh jantung mana itu, sehingga hanya sedikit skill hebat yang bisa ia gunakan. Untuk sekarang dia hanya bisa mengakses dua otoritas mata ketiga dan telinga ketiga. Itu pun kemampuannya untuk menggunakan skill ini masih sangat terbatas. Mata ketiga membuatnya bisa melihat lebih jeli, sementara telinga ketiga membuatnya mendengar spektrum suara yang lebih luas. Dia bahkan bisa mendengar para pelayan bergosip tentangnya dengan topik yang keliru. Namun sebelum menguping lebih jauh, rasa lelah luar biasa menyergapnya saat konsumsi mana membuat pandangannya kabur. Tentu saja Idrian tidak suka potensinya dibatasi seperti ini. Saat masih menjadi pedang, dia bisa melihat dan mendengar segalanya tanpa batas. Tapi sekarang dia hanya bisa mengerahkan sedikit mana untuk menggunakan kemampuannya sesaat saja. Namun dia yakin seiring kapasitas mana miliknya meningkat, dia akan bisa melakukan jauh lebih banyak. Kapasitas mana boleh rendah, tapi nafsu makannya tetap besar, dan kini dia sangat kelaparan. Saking fokusnya pada kekuatan sang pedang lupa, bahwa dia kini berada dalam tubuh manusia yang perlu dirawat. Tak lama kemudian dia bertemu lagi dengan ibunya yang penyayang, yang wajahnya tampak jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Kebahagiaannya terpancar, karena putranya telah menghabiskan tonik yang ia kirimkan sampai tetes terakhir. Saat sang ibu tengah mencurahkan kasih sayangnya, sesosok karakter baru pun muncul. Saat ditanya apakah ia kenal orang itu, dengan berani Idrian menyangkalnya. Ya, pria berwajah sangar ini adalah adik dari ibunya, tak lain adalah paman Idrian. Sang ibu berharap adiknya bisa membantu Idrian memulihkan ingatannya yang hilang. Namun sang paman punya pandangan lain. Baginya ingatan Idrian yang dulu sama sekali tidak berharga. Jadi percuma saja membantunya mengembalikan ingatan yang tak berguna itu. Kata-kata tajam itu menyadarkan bocah kita kalau pria ini menyimpan dendam pada Idrian. Untuk saat ini, pria itu hanya menjanjikan satu hal, membantu Idrian membentuk ototnya. Mengharapkan lebih dari itu adalah hal yang mustahil. Meski begitu, sang ibu tetap sangat bersyukur atas bantuan kecil ini. Sementara itu, tatapan predator sang paman seolah memberitahu Idrian kalau dia dalam masalah besar. Adegan berikutnya bocah malang itu ditendang hingga tersungkur. Pria itu menatapnya tajam layaknya seekor serigala lapar. Dia menegaskan maksudnya Idrian bahkan tak diizinkan bernapas tanpa perintahnya. Hanya dengan begitu, dia akan sudi mengajari Idrian ilmu pedang keluarga yang sakral dan didambakan itu. Tentu saja perlakuan ini membuat bocah kita luar biasa kesal. Bagi sang pencipta asli ilmu pedang itu, perlakuan mereka benar-benar memalukan dan tanpa rasa terima kasih.
Idrian yang marah pun bangkit dan bersumpah dalam 6 bulan, dia akan membuat pamannya mengakuinya. Jika gagal, dia bersedia menjadi boneka yang menuruti semua keinginan pamannya. Sebaliknya, jika menang, dia ingin sang paman mengabulkan satu permintaannya. Salah mengira kepercayaan diri itu, sebagai kesombongan sang paman yang angkuh, langsung menyetujui persyaratan itu. Idrian pun merenungkan situasinya. Walau berlagak menang, ia tahu tubuhnya ini akan jadi sumber masalah. Dengan mana menyelimuti tubuh dia berlari sekuat tenaga demi membakar lemaknya. Tiba-tiba sang paman merasakan aliran mana dari Idrian, sebuah kejutan yang tak terduga. Ia langsung menghentikan Idrian dan bertanya, "Apa engkau sudah menciptakan jantung mana?" Tentu saja pahlawan kita tak melewatkan momen ini untuk pamer berharap melihat wajah kaget pamannya. Ekspresi pamannya memang berubah, tapi bukan karena kagum melainkan kekecewaan. Dengan kesal dia bertanya siapa yang mengajarinya mengembangkan jantung mana, sebab teknik itu hanyalah untuk prajurit rendahan. Seketika rasa bangga Idrian hancur berkeping-keping. Sial, ternyata yang ia pelajari sama sekali tak berharga. Semangatnya yang membara langsung padam, ia mulai panik meratapi ucapan pamannya. Sang paman lalu menunjukkan kekuatannya membentuk cincin mana dan menghantamkannya pada Idrian. Hanya dengan satu serangan mana yang Idrian banggakan langsung buyar. Teknik pamannya rantai mana ternyata bisa dengan mudah menghancurkan aura jantung mana. Ditambah lagi teknik ini jauh lebih mudah dan stabil untuk dikuasai. Bahkan klan kaum Eli penganut jantung mana sudah musnah seabad lalu. Tak ada lagi yang memakai teknik kuno itu. Dengan fakta baru ini, Idrian terpaksa kembali mempelajari teori dasar rantai mana. Sedikit info penggunaan mana itu berbeda. Para penyihir biasanya memakai lingkaran mana, sedangkan para ksatria menenun rantai mana. Peringkat mereka ditentukan dari jumlah rantai yang ditenun, mulai dari rantai tunggal, rantai ganda, hingga tingkatan pentachain. Setelah menyerap semua informasi itu, dia sadar pamannya tidak sedang membual. Ia juga menemukan nama yang tak asing di buku itu, Altringen. Idrian teringat pria bernama Ernest Altringen yang dulu mencarinya. Pria itu memiliki kekuatan aneh, bukan sihir ataupun ilmu pedang. Ingatan ini memunculkan senyum di wajahnya. Sepertinya ia sudah menemukan jalan barunya. Pagi yang baru tiba membawa semangat yang baru pula. Saat sedang pemanasan, pamannya datang menanyakan apakah ia sudah membaca buku semalam. Jika sudah, Idrian pasti sadar betapa naifnya dia karena menciptakan jantung mana. Namun di luar dugaan, kepercayaan diri Idrian pada jantung mananya justru telah kembali, bahkan berlipat ganda. Sang paman menghardiknya, menuduhnya bodoh atau pura-pura tak mengerti. Idrian memutuskan untuk membuktikannya lewat tindakan. Ia memancarkan mana dan berkata bahwa jantung mana miliknya bekerja dengan cara yang berbeda. Tentu saja sang paman tak percaya dan menganggapnya omong kosong prajurit bayaran yang keras kepala. Para prajurit itu bahkan tak mampu melampaui 2 rantai sebelum akhirnya gagal total. Karena itu ia memberikan sebuah tantangan pada Idrian. Jika Idrian merasa berbeda, ia harus membuktikannya dengan mengalahkan ksatria rantai ganda. Jika berhasil, pamannya berjanji akan menjadi walinya sesuai permintaan sang ibu. Idrian justru memprovokasi. "Memangnya apa untungnya punya wali sepertimu?" Ucapan itu jelas penghinaan serius bagi kehormatan seorang ksatria. Dia adalah bangsawan komandan pasukan utara Master Penombak Hitam dan salah satu dari 5 singa perak. Seorang ksatria yang telah menenun 4 rantai. Seorang ksatria kuat Chain tak akan membiarkan kemampuannya diremehkan begitu saja. Aura mana yang mengerikan terpancar darinya begitu kuat hingga tanah di bawah kakinya retak. Semua ini demi membuktikan betapa hebatnya dia. Pria ini memang kuat, tapi saat situasi mengancam pangeran muda, para ksatria lain tak punya pilihan selain menghunuskan senjata. Situasi menjadi genting, dan Idrian sadar ini akan jauh lebih sulit dari dugaannya. Tak lama kemudian, tubuh Idrian ambruk ke lantai, napasnya terengah-engah akibat latihan berat untuk membentuk kembali fisiknya. Namun seringai congkak sang kaun terus menghantui pikirannya. Jika gagal mengalahkan ksatria, rantai ganda pria angkuh itu akan merendahkannya seumur hidup. Saat kembali ke kamarnya, seorang tabib istana ternyata sudah menantinya di sana. Tabib itu mencoba berbasa-basi, namun Idrian tak punya waktu dan ingin ia langsung ke intinya. Rupanya sang ratu mengirimnya untuk mempercepat pemulihan pangeran muda dengan sihir. Tapi Idrian menolak mentah-mentah sihir penyembuhan itu dan dengan tegas mengusir pria itu dari kamarnya. Baginya sihir penyembuhan bekerja seperti memutar balik waktu. Sihir itu akan memulihkan ototnya, membuat semua kerja keras dan latihannya menjadi sia-sia. Suatu hari saat Idrian sedang makan, kakaknya tiba-tiba menerobos masuk ke ruang makan. Pangeran itu tak mengenalinya hingga seorang ksatria berbisik untuk memberinya informasi. Dialah pangeran ketiga, tipikal kakak menyebalkan yang sering muncul dalam cerita. Tujuannya hanya satu, mengejek Idrian atas insiden memalukan saat ia nyaris celaka oleh pedangnya sendiri. Idrian tak menggubris sindiran murahan itu dan berharap kakaknya melakukan hal yang lebih berguna. Ejekannya tak berhasil, sang kakak justru kesal sendiri dan beralih ke gosip terbaru. Ternyata ia mendengar soal taruhan Idrian dengan Count Hart. Mengetahui lawannya adalah ksatria rantai ganda kakaknya yang licik menawarkan diri untuk menjadi lawan tandingnya. Idrian tak peduli siapa orang sombong ini.
Ia hanya berpikir kenapa semua saudaranya di keluarga ini begitu menyebalkan. Pria itu adalah Pangeran Gillian, pangeran ketiga yang terkenal akan bakat ilmu pedangnya. Seorang jenius yang membentuk 2 cincin di usia 4 tahun. Kekuatannya tak bisa diremehkan. Keributan mereka terhenti oleh pelayan yang membawa tumpukan surat untuk Idrian. Ia bingung kenapa semua surat ini datang untuknya. Sebelumnya tak ada yang peduli. Namun kini perhatiannya tertuju pada isi surat-surat itu. Banyak surat berisi tantangan duel, sementara yang lain menawarkan diri sebagai rekan latih tanding. Intinya mereka semua hanya mencari cara untuk menghajar sang pangeran dengan dalih latihan. Idrian benar-benar murka melihat kelancangan orang-orang yang meremehkannya. Untuk membalas mereka, ia memanggil pelayan dan menyuruhnya mencatat semua nama pengirim surat itu. Saat sedang berlatih, Komandan Utara tiba-tiba melemparkan sebilah pedang kayu ke arahnya. Sang komandan bertekad melatihnya agar menjadi lebih kuat. Ia tak mau disalahkan di kemudian hari jika sang pangeran gagal dalam pertarungannya. Idrian membungkuk untuk mengambil pedang dengan sedikit kesal. Tapi tepat saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya tiba-tiba tersentak, ototnya kejang. Balarhart curiga ia belum menerima sihir penyembuhan. Idrian justru menyeringai mengejek sang kesatria karena tidak memahami alasannya. Ia menjelaskan bahwa sihir penyembuhan akan membuat ototnya berhenti berkembang dan kembali seperti semula. Balarhart setuju dengan logika itu dan berkata bahwa ia memang tak berniat fokus pada sihir. Untuk saat ini, ia akan menunjukkan sebuah teknik yang harus diperhatikan Idrian dengan saksama. Ini adalah teknik pedang rahasia kerajaan dasar bagi semua ksatria untuk membangun fondasi mereka. Pedang kayu itu berayun dahsyat menebas udara ke segala penjuru dengan kekuatan penuh. Demonstrasi sempurna itu ditutup dengan gerakan spiral indah, membuat sang pangeran terdiam terpana. Melihat gerakan itu, Idrian tak percaya jika itu hanyalah teknik dasar para ksatria. Balarhart menganggapnya remeh dan menjelaskan pentingnya menguasai dasar-dasar ilmu pedang. Namun Idrian justru tertawa terbahak-bahak di hadapan komandannya. Idrian sadar ilmu pedang hebat pembasmi naga kini telah dianggap sebagai teknik latihan rendahan. Ekspresinya berubah serius. Sang guru memperingatkan teknik ini saja tak akan cukup untuk memenangkan taruhannya. Lagi pula setelah dasar-dasarnya kuat, ia bisa mencari guru lain. Namun Pangeran Idrian menolak. Ia yakin teknik ini sudah lebih dari cukup. Balarhart sedikit jengkel, namun akhirnya menuruti Idrian. Latihan pun kembali dimulai. Pemuda kita melatih ayunannya sambil menganalisa kenapa teknik pembunuh naga dianggap rendah. Ia sadar teknik Balarhart kurang memiliki jiwa pembunuh naga sejati, meski eksekusinya sempurna. Mereka yang menolak jantung mana lupa cara menyatukan jiwa dengan pedangnya, karena itu mustahil bagi mereka untuk memahami nilai teknik ini. Saat ia tenggelam dalam lamunannya, Balarhart membenturkan pedangnya memperbaiki kuda-kuda dan menasihatinya agar kekuatan terpusat pada bilah. Ia memukul perut dan kaki sang pangeran, memaksanya memperbaiki postur agar kekuatan tersalur sempurna. Adrian sadar gurunya benar-benar tepat. Tubuhnya saat ini terlalu lemah untuk meniru teknik itu. Namun ia bertekad membuktikan teknik ini bukanlah sampah. Hari demi hari berlalu, dengan latihan berat yang terus berlanjut. Sebulan berlalu, dan sistem memberinya notifikasi keberhasilan misi. Tingkat obesitasnya menurun drastis, metabolismenya pun mulai beradaptasi dengan baik. Sifat cerobohnya menghilang latihan, membuatnya semakin tajam dari hari ke hari. Kapasitas mananya meningkat dan gangguan sensitivitasnya pun lenyap. Kepercayaan diri Idrian tumbuh di setiap ayunan, menyadari kemajuannya yang pesat. Pola pikirnya hanya 1 menjadi 1% lebih baik setiap hari. Saat melamun lagi, pedang Idrian ditepis keras oleh gurunya yang menyuruh berhenti. Mereka terdiam di bawah hujan, tangan sang pangeran tampak begitu lelah. Genggamannya yang memar terluka parah, ia menatap pamannya penuh tanya akan apa yang terjadi. Tanpa sadar ia telah menebas kedua lengan boneka latihan itu. Pemuda kita tertegun saat Balarhart membentaknya karena kecerobohannya bisa berakibat fatal. Tangan Idrian penuh kapalan dan luka. Sistem memberinya sifat konsentrasi super. Sebuah hadiah positif. Sebelum pingsan, ia berpikir dirinya bisa saja celaka barusan. Balarhart menangkap muridnya mengomentari betapa keras kepalanya sang pangeran. Adegan beralih, pemuda kita terbangun di ranjangnya menyadari ia pingsan saat latihan. Ia benar-benar telah memaksakan tubuhnya melampaui batas kemampuannya. Ia teringat masa lalunya sebagai pedang, betapa sempurnanya ia kala itu. Para penggunanya adalah pahlawan perang master pedang hingga pendiri kerajaan. Ia sendirian membawa kemenangan menaklukkan monster dan membuka jalan bagi para pahlawan. Sebagai Gruhorn, ia adalah penasihat dan guru yang terhebat. Itulah kenapa ia ingin terus berlatih hingga mencapai kesempurnaan itu lagi, mengerahkan segalanya. Namun tubuhnya saat ini terlalu rapuh dan butuh istirahat yang cukup. Sebulan sejak menciptakan jantung mana, ia telah mengumpulkan gumpalan mana. Sambil bermeditasi, sang pangeran bersiap untuk level berikutnya dari sistem. Kini tubuhnya bisa mengakses lebih banyak mana seiring evolusi jantung mananya. Fisik tubuhnya pun ikut menyesuaikan, memberikan berbagai keuntungan luar biasa. Akhirnya jantung mana Idrian berhasil distimulasi. Ia segera menguji pedangnya yang mencapai level baru. Kini ia bisa mengakses aura dasar terlihat dari gelombang yang mengalir di pedangnya. Semua teknik dasar telah berhasil ia kuasai dengan sempurna.
Di latihan berikutnya, Balarhart membahas rumor tentang taruhan mereka yang menyebar di kerajaan. Karena itu, ia harus melatih sang pangeran lebih keras meski kesal, karena Idrian belum mencari lawan tanding. Seseorang terlintas di benaknya, tidak lain adalah pangeran ketiga kekaisaran. Pahlawan kita sadar menghadapi prajurit rantai ganda secara langsung adalah hal mustahil. Maka ia ingin memulai dari petarung rantai tunggal. Adrian menoleh pada Carles, menanyakan perkembangan tugasnya. Sang kesatria meyakinkan bahwa perintahnya telah dijalankan. Undangan duel sudah disebar ke seluruh penjuru. Tapi Carles cemas. Mengapa sang pangeran ingin sekali melawan mereka semua? Jawabannya sederhana. Semua lawannya menyimpan dendam pada pangeran yang angkuh itu. Karena itu, mereka pasti akan memakai kesempatan ini untuk menghajarnya. Tapi bagi pahlawan kita, strategi mereka sudah terbaca dengan jelas. Satu-satunya syaratnya sang paman harus menjadi wasit di tiap sesi. Tugas mudah untuk memastikan tak ada yang celaka dalam duel. Hal yang semestinya tak sulit bagi seorang Balarhart. Beberapa hari kemudian, duel latihan pertama pun dimulai. Sang penantang menatap takjub istana megah milik pangeran sombong itu. Pemuda ini adalah Taylor Tayhem, putra kedua dari keluarga Baron yang sederhana. Dulu sang pangeran gendut menghina ayah dan kakaknya di depan umum, menginjak-injak harga diri keluarga mereka. Sejak saat itu, keluarga Tayhem menjadi bahan cemoohan dan kehilangan kehormatan. Karena itulah dia di sini untuk membalaskan dendam keluarganya pada pangeran angkuh itu. Tak lama ia berhadapan dengan sang pangeran dan menyapanya dengan penuh hormat. Taylor menegaskan levelnya sebagai kesatria magang rantai tunggal. Namun perkenalannya yang panjang malah diejek lemah oleh pangeran kita yang menegaskan betapa angkuhnya pangeran ini di mata Taylor. Balarhart merasakan kebencian pemuda itu dan menyuruhnya tenang karena pertarungan bahkan belum dimulai. Seketika tatapannya berubah dari pemburu menjadi pengagum saat melihat komandan utara di hadapannya. Pangeran kita bahkan merasa pamannya lebih pantas jadi pangeran sejati yang dibalas ejekan oleh Balarhart karena kelakuannya di masa lalu. Akhirnya kedua petarung mengambil posisi. Pertarungan akan segera dimulai. Tatapan mereka saling beradu dengan tajam. Taylor lebih dulu melepaskan auranya. Dengan senyum percaya diri dia menerjang untuk menghukum sang pangeran. Sebuah tebasan dilancarkan, namun sekilas Idrian melihat gerakan tak berguna dari sang magang. Dengan mudah serangannya ditangkis. Sang magang terkejut melihat mana heart milik pangeran. Taylor melompat mundur tak percaya bagaimana mana heart bisa menahan mana chain. Pengamatannya benar, tapi Taylor hanyalah pengguna rantai tunggal. Jadi perbedaannya tak terlalu besar. Sang pangeran hanya merasa sedikit geli. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari pedang itu. Suara yang bahkan mengejutkan paman sang pangeran. Fenomena ini dikenal sebagai tangisan pedang. Tak terima Taylor kembali menyerbu dengan membabi buta. Serangan kali ini lebih kuat, tapi pahlawan kita masih bisa menahannya. Kini pertarungan berubah menjadi adu pedang sengit. Denting logam terdengar saat keduanya saling mundur. Saat inilah Idrian mulai lelah. Mana ring memang kebalikan dari mana heart. Satu bentrokan saja sudah membuat mananya terasa akan pecah dan berbalik arah. Sementara itu, ekspresi lawannya begitu jelas. Idrian teringat statusnya sebagai putra kedua dan mengejeknya yang terbawa emosi. Sebaliknya pangeran kita justru menenangkan diri memasuki konsentrasi yang lebih dalam. Idrian merapal mantra kebangkitan. Pedang itu bukanlah sihir, tapi bagian dari jiwanya. Mana miliknya menerima kehendak agung itu. Warna pertama mulai menyelimuti, mana yang tak berwarna. Kehendak tersembunyi sang pembantai naga akhirnya bangkit. Inilah ingatan pedang dipadu dengan hati pembantai naga. Skill heart sang pembantai naga aktif mengubah Idrian menjadi wujud drakonik. Kini tubuhnya diperkuat oleh kehendak naga bagian dari kekuatan pedang itu. Dari jauh pangeran yang lemah itu kini tampak seperti perwujudan petaka. Aura merah kelam memancar darinya. Taylor gemetar ketakutan sementara Balarhart berteriak agar duel dihentikan. Dipenuhi tekad sang pangeran melesat maju untuk mengalahkan lawannya. Terungkap dalam sebuah kilas balik sang pangeran meminta pamannya untuk menghentikannya jika ia lepas kendali. Dan kini hal itu benar-benar terjadi. Komandan utara terpaksa turun tangan melancarkan serangan dahsyat kepada pangeran. Pangeran terhempas ke dinding, namun Balarhart berhasil menghentikannya tepat pada waktunya. Tiba-tiba para kesatria lain datang dan mengepungnya dari segala arah. Mereka mengira serangan barusan adalah upaya penyerangan pada pangeran, sebuah pelanggaran yang sangat berat. Namun pangeran kita segera bangkit dan melarang mereka mengganggu gurunya. Dialah yang memerintahkan Balarhart untuk bertindak. Hanya saja ia tak menyangka pamannya akan benar-benar menyerangnya hingga pingsan seperti itu. Pangeran pun tak sadarkan diri dan saat terbangun jantung mananya berdebar kencang karena efek serangan itu. Pamannya benar-benar sosok monster dengan kekuatan tak tertandingi. Menerima serangannya saja sudah membuat mana miliknya berbalik arah. Beruntungnya tidak ada efek samping yang serius. Lagi pula, dialah pemenang pertarungan kali ini. Saat pangeran sedang tertawa, tiba-tiba guru sekaligus pamannya datang untuk sebuah diskusi penting. Dia mengenali gaya berpedang yang digunakan pangeran dan menegaskan tak pernah mengajarkan teknik seperti itu.
Pangeran mengungkapkan bahwa ia mendalami esensi pedang itu hingga mampu menyatu dengannya. Yang mengusik pamannya adalah, pangeran yang tak berpengalaman ini memancarkan aura permusuhan yang begitu kuat. Inti dari jiwanya seolah berbau hasrat bertarung yang pekat. Balarhart pun tidak bisa menyangkalnya hal ini mengejutkan pangeran yang mengira akan dinasihati. Komandan utara itu menyeringai mengatakan, ia adalah prajurit yang meraih kemenangan dengan cara apapun. Meskipun begitu, dia masih mempermasalahkan aura Idrian yang tidak bisa membedakan kawan ataupun lawan. Sang pangeran berdalih bahwa ia sedang berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Sementara itu, pamannya justru tertarik dengan perkembangannya. Akankah sang pangeran ditelan oleh iblis di dalam dirinya? Setelah 3 hari latih tanding, Taylor pun berdiri dalam kekalahan. Sementara sang pangeran berterima kasih atas bantuannya selama beberapa hari terakhir ini. Sayang sekali Taylor tidak bisa membalas dendam pangeran kita, bahkan sedikit mengejeknya karena gagal. Idrian lalu menyuruh pelayannya untuk membawakan hadiah spesial yang telah ia siapkan untuk keluarga Telheim. Dia tahu pangeran yang dulu telah berbuat salah. Meski hadiah ini tak seberapa, ini adalah bentuk penebusan kesalahannya. Taylor dibuat bingung oleh perubahan drastis kepribadian sang pangeran. Pangeran kita menyuruhnya pergi, sambil berpikir tak seharusnya ia membereskan kekacauan yang dibuat pangeran asli. Kabar tentang latih tanding sang pangeran dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Orang-orang ingin para kesatria melawannya dan memberi pelajaran pada pangeran yang lemah itu. Semua orang mengira pangeran akan menderita. Tapi, setelah banyak sesi latihan tak ada kabar buruk tentang Idrian. Justru sebaliknya para kesatria yang kembali malah memberikan kesan positif tentang pangeran kita. Mereka menggambarkan pangeran pertama sebagai sosok pria yang baik hati dan juga murah hati. Sikap mereka benar-benar berubah drastis, hingga rakyat biasa mengira mereka telah dicuci otak oleh keluarga kerajaan. Lucunya saat kabar ini sampai ke telinga pangeran kita, hal itu justru membuatnya sangat marah. Satu-satunya alasan para kesatria itu diam adalah karena mereka semua kalah telak dalam pertarungan. Idrian menganggap para bangsawan ini sangat menyebalkan dan juga tidak berguna. Tapi pamannya justru menyindirnya karena ia pun cocok dengan deskripsi yang sama. Pangeran pertama merasa muak, lalu dengan sopan meminta lawannya untuk pergi dan menyebarkan hasil latih tanding mereka. Pangeran kita berharap ini akan membungkam semua rumor. Namun keesokan harinya rumor yang lebih besar justru menyebar. Kali ini orang-orang menuduh sang pangeran Merekayasa hasil pertandingan demi menyelamatkan mukanya. Pangeran kita benar-benar tidak beruntung. Dia pun menolak untuk fokus pada para bangsawan. Ia melampiaskan seluruh amarahnya ke dalam latihan. Setiap ayunan pedangnya semakin ganas membelah udara dengan mana yang bergejolak. Jantung mananya menyala penuh semangat saat ia menoleh pada Karls dan menanyakan lawan tanding yang tersisa. Kesatria itu menjelaskan bahwa hari ini ia akan bertemu dengan lawan terakhirnya. Level pangeran pertama kini telah mencapai tingkatan di mana kesatria magang bukanlah tandingannya. Namun Karls meyakinkannya, lawan terakhir ini adalah kesatria sejati yang telah menyatu dengan pedangnya. Satria ini tak puas dengan ilmu keluarganya, ia bergabung dengan ordo elit demi mempertajam mata pedangnya. Deskripsi itu sangat cocok saat Arwen Kirgian melangkah maju dengan anggun. Wanita itu memasuki arena pertarungan dikenal sebagai pejuang dari ordo Ksatria Cahaya Besi. Ia dijuluki bunga di tepian tebing sang mawar berduri pematah hati para pria. Setiap langkahnya memancarkan keindahan yang begitu anggun. Fakta pangeran pertama berhasil menarik perhatiannya adalah sebuah kehormatan saat Arwen menanti pertarungan dengan penuh semangat. Para penonton yakin Arwen akan mempermalukan sang pangeran di arena. Ksatria Singa Besi adalah ordo para ksatria pilihan. Di antara mereka Arwen adalah talenta luar biasa yang kemampuannya sudah terbukti. Pertanyaannya mengapa pangeran menerima lawan sehebat itu? Sepertinya ada masalah di antara mereka. Pangeran kita sadar tingkah buruknya di masa lalu kembali menghantuinya. Dia meminta seorang pelayan untuk menceritakan kembali kelakuannya di masa lampau. Dengan gemetar pelayan itu mengungkap kalau pangeran pernah menghina Arwen. Artinya Arwen punya dendam pribadi yang membara. Idrian merasa jengkel dengan kesalahan pangeran yang gegabah. Terlihat jelas bagaimana sosok itu bertindak tak pantas dan bahkan mengejek Arwen karena status kesatrianya. Harga dirinya benar-benar terusik. Pangeran itu lepas kendali dan menyebut Arwen tidak menarik. Begitulah kisah interaksi buruk mereka. Tentu saja cara pangeran menatap Arwen sekarang, kata-kata itu tak pernah terlintas di benaknya. Arwen membungkuk hormat di hadapannya, yakin bahwa sang pangeran sama sekali tidak berubah. Pangeran mencoba membela diri meyakinkan kalau dirinya sudah banyak berubah. Tapi dari tatapan tajam Arwen, jelas dia akan memberi pelajaran dalam pertarungan ini. Wasit sekaligus pamannya Count Belhart telah hadir. Dia mempersilakan Arwen memperkenalkan diri. Belhart mengingatkan Arwen untuk waspada karena pangeran muda itu punya ayunan pedang yang cukup berbahaya. Terlepas dari candaan itu, duel di antara keduanya akan segera dimulai saat mereka mengambil posisi. Duel resmi dimulai memperlihatkan kuda-kuda Arwen yang kokoh dan penuh tekad. Sementara itu, jagoan kita bersemangat merasakan kehebatan seorang ksatria sejati. Wanita itu pun menyerbu dengan gerakan luwes.
Benturan pertama berhasil ditangkis, namun perbedaan mana mereka terlalu besar. Aliran energi dahsyat memaksanya terbatuk. Tetap cantik namun fokus Arwen terus menekan untuk memberikan lebih banyak serangan. Keduanya saling mengayunkan pedang maju dan mundur dalam adu kekuatan. Jagoan kita benar-benar terdesak membuat Arwen memegang kendali penuh atas pertarungan. Dia melancarkan serangan akhir, memaksa pangeran mengaktifkan aura pembunuh naganya yang mengerikan. Aura dahsyat itu mengejutkan Arwen dan pedangnya berhasil ditepis oleh pangeran muda. Dia kembali ke posisinya terengah-engah sambil mengamati gaya pedang sang pangeran. Jagoan kita pun nyaris tak sanggup bertahan. Meskipun hanya pengguna satu cincin kekuatan Arwen, berada di level yang berbeda. Di saat yang sama, Idrian memakai skill bernama Judgment untuk melihat statistik kesatria itu, mengungkap kekuatan kelemahan, bahkan sifatnya. Fakta sang pangeran bisa membaca levelnya membuktikan bahwa dia juga punya kesempatan untuk menang. Sang pangeran melepaskan aura merahnya mendorong sang kesatria untuk melakukan hal yang sama. Keduanya melesat maju bergerak secepat kilat. Pertarungan yang sebenarnya kini dimulai. Beberapa saat kemudian, kedua petarung itu kelelahan di puncak duel mereka. Pertarungan mereka begitu seimbang. Akhirnya Belhard turun tangan dan menghentikan duel untuk hari ini. Pertarungan ditunda hingga esok hari. Sang pangeran dengan percaya diri menyatakan akan menyelesaikannya. Arwen pun mengejeknya dengan kalimat yang sama. Keduanya sama-sama keras kepala dan ingin melanjutkan duel. Namun Belhard tidak mau menunggu seharian dan yakin keduanya butuh perawatan. Tabib mencoba mengobati luka sang pangeran, tapi tatapan tajam Idrian terpaku pada Arwen yang membalasnya dengan pandangan dingin. Mereka berbalik saling memunggungi, namun dengan tekad yang sama, aku tidak akan kalah darinya. Pertarungan hari kedua berakhir tanpa pemenang. Memasuki hari ketiga, semangat juang mereka tak kunjung padam. Kemampuan Arwen begitu hebat, namun sang pangeran mampu mengimbanginya membuktikan kehebatannya yang setara. Menjelang ronde ketiga, Idrian akhirnya mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia pendam. Arwen mengira sang pangeran akan meminta maaf, namun ia menepisnya. Harga dirinya sebagai kesatria harus dipulihkan dalam pertarungan yang adil. Namun pemikiran seperti itu tak pernah terlintas di benak sang pangeran sama sekali. Justru ia mengusulkan sebuah hadiah untuk pertarungan tanpa akhir ini. Sebuah hadiah yang simpel, pihak yang kalah harus mengabulkan satu permintaan pemenang. Apapun permintaan itu, sontak para kesatria lain mencoba mencegah keputusan itu. Taruhan ini terlalu berisiko untuk seorang pangeran. Namun Idrian membungkam mereka, lalu menatap Arwen. Arwen menegaskan posisinya sebagai kesatria kerajaan. Seharusnya ia tidak bisa menerima tawaran semacam ini. Akan tetapi kesempatan emas ini takkan ia sia-siakan. Dengan semangat ia menerima taruhan itu. Idrian tersenyum puas. Ronde ketiga pun dimulai. Keduanya saling serang tanpa henti berniat meruntuhkan semangat lawan lebih dulu. Saat itulah Idrian melancarkan gerakan cepat tak terduga yang membuat sang kesatria terkejut. Arwen tak percaya pangeran bisa secepat ini. Seakan-akan ia menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Dentuman pedang menggema di arena pertarungan. Namun kali ini situasi telah berbalik total. Pangeran Idrian kini mendominasi mendesak Arwen, mundur hingga berhasil menggores wajahnya. Tanpa memberinya jeda sang pangeran melesat maju untuk melancarkan serangan terakhir. Ayunan pedangnya melampaui kecepatan Arwen untuk bertahan. Dua pedang beradu keras, satu di antaranya hancur berkeping-keping. Sang kesatria pun jatuh berlutut. Arwen tak bisa menerima kekalahannya. Sang pangeran pun mendeklarasikan kemenangannya atas Arwen Kirgian. Mengenai hadiahnya, Pangeran Idrian Leonberg menginginkan dirinya tapi bukan dalam artian romantis. Tenang saja, Karls berhasil menjadi pengawal kerajaan untuk pangeran pertama. Tugasnya terbilang mudah karena sang pangeran tidak pernah mengamuk walau terkadang angkuh. Melihatnya kini, Karls teringat latihan keras sang putra mahkota yang tak kenal cuaca. Dedikasinya menghancurkan boneka latihan dan Karls melihat sorot mata yang haus akan pertarungan. Sejak saat itu, sang pengawal tahu Idrian ditakdirkan untuk hal-hal besar. Kembali ke masa kini, semua penjaga ngeri termasuk Karls. Memiliki seorang kesatria adalah hal tabu. Arwen pun bertanya, apakah itu sungguh keinginan Anda, Pangeran? Sang pangeran membenarkan menambahkan bahwa Arwen kini hanyalah kesatria magang yang takluk padanya. Karena itu yang ia inginkan adalah seluruh potensi dari kesatria bernama Arwen Kirgiat. Penjelasan itu sontak meredakan ketegangan dan membuatnya terkejut. Idrian lalu menyatakan niatnya untuk memiliki seorang kesatria setia. Bukan kesatria yang terikat tugas, melainkan kawan setia yang akan menemaninya dalam suka dan duka. Berkat kemampuannya ia tahu bakat hebat Arwen dalam berpedang. Keputusannya untuk merekrut Arwen sudah bulat. Sekarang mari kita lihat sedikit masa lalunya. Sejak kecil Arwen bercita-cita menjadi kesatria, dan ia adalah yang terhebat di usianya. Namun bakatnya tak pernah diakui. Karena itu, ia berlatih 2 kali lebih giat mengalahkan semua lawannya. Setelah menaklukkan semua kesatria magang, ia mencatatkan hasil yang gemilang.
Tapi semua usahanya tak cukup untuk membuatnya diakui sebagai kesatria sejati. Namun kini ia mendapat pengakuan yang layak. Sang pangeran sendiri menjanjikan masa depan cerah untuknya. Arwen hampir tak bisa mempercayai telinganya. Karena itu, ia meminta satu janji perlakukan ia sebagai kesatria bukan sebagai wanita. Jika pangeran bisa, ia akan setia pada setiap perintahnya. Sebuah sumpah yang mulia. Mereka saling bertatapan, dan Idrian menerima tawarannya. Sang kesatria pun berlutut bersumpah setia seumur hidup pada Idrian Leonberg. Para penonton yang menyaksikannya seketika terpana. Sebagai balasannya, sang pangeran pertama pun resmi menganugerahinya gelar kesatria. Ia mengucapkan sumpah yang mengingatkan pada kisah legendaris kesatria zaman dahulu. Di adegan selanjutnya kita melihat Arwen berlatih tanpa henti. Rekan-rekannya tak percaya, ia bersumpah setia pada pangeran berandalan itu. Gosip keji mulai menyebar menuduhnya punya hubungan terlarang dengan pangeran dan menjadikan gelar kesatria hanya sebagai kedok. Semua rumor murahan itu mulai mengusik pahlawan kita yang tak kunjung lepas dari reputasi buruknya. Semua orang memandangnya rendah dan melihat keputusasaan di mata sang pangeran. Seorang pengawal kerajaan menghampirinya teringat akan kata-kata Idrian tempo hari. Saat itu Idrian menyatakan tak butuh kesatria yang terpaksa menjaganya karena tugas. Ucapan itu jelas membekas begitu dalam di hati Carles. Namun pahlawan kita tetap tak goyah dan teguh pada pendiriannya. Bagaimanapun, jika mahkota menugasinya ke posisi lain, ia harus patuh ketimbang setia pada pangeran. Untuk menenangkannya, pangeran berkata Carles bisa mengucapkan sumpah serupa Arwen jika mau. Dengan tulus sang pengawal bertanya, apakah pangeran sudi menerima sumpahnya itu? Mengejutkan, pahlawan kita menolaknya berkata ia tak tertarik pada Carles ataupun membimbingnya. Meski sederhana, pahlawan kita benar-benar serius dengan setiap kata yang diucapkannya. Sementara itu di tempat lain, Idrian menerima surat resmi dari istana membebaskannya dari masa percobaan dan memberinya izin masuk ke perjamuan. Anehnya, masa percobaan itu dicabut hampir 2 bulan lebih awal. Sepertinya sesuatu telah mengubah keputusan raja. Sang pangeran tak tahu isi pikiran ayahnya, dan sejujurnya tak peduli masa percobaannya usai. Toh ia tak berencana meninggalkan istana, jadi hal itu tak ada bedanya baginya. Seorang pelayan yang tengah asyik membaca berhasil menarik perhatian Idrian. Itu adalah undangan baru untuk pangeran pertama. Ia menyerahkan surat itu, memintanya membuka dan membaca isinya. Acara itu adalah pesta para bangsawan muda, sebuah klub yang dulu sering dikunjungi pangeran berandalan itu. Sang pelayan menggambarkannya sebagai tempat tak senonoh penuh dengan minuman keras dan para wanita. Pangeran kita tak ingin lagi kembali ke jalan yang salah itu. Maka Idrian langsung menolak pertemuan tak berguna itu. Tapi kemudian ia membaca bagian belakang surat. Surat itu dari Bernardo, keluarga Eli, yang ia anggap teman, sebuah nama yang membangkitkan ingatannya. Idrian teringat ucapan pamannya bahwa keluarga Eli adalah pendukung jantung mana yang hancur seabad lalu. Karena penasaran dengan nasib keluarga temannya, pangeran memutuskan untuk datang ke acara itu. Berharap keluarga temannya belum sepenuhnya musnah. 4 bulan setelahnya, pangeran muda itu berhasil menurunkan banyak berat badan. Ia memesan pakaian khusus dengan desain minimalis yang menampilkan pesonanya. Pangeran kita tak lagi gemuk kini, ia terlihat gagabak seorang model. Bahkan sang pangeran sendiri terkejut melihat betapa drastis perubahannya. Sementara penjahitnya begitu terpesona dan dipercaya untuk membuat pakaian kedua untuk istana. Namun Idrian memintanya menunggu, karena ukuran tubuhnya mungkin akan berubah lagi. Adegan beralih, sang pangeran kini dalam perjalanan menuju pertemuan sosial tersebut. Idrian sadar, posisinya yang selalu dikawal membuatnya berada dalam situasi yang kurang nyaman. Di tengah lamunannya, ia melihat bekas luka di leher pelayannya, sepertinya karena kesalahannya. Ia berbuat salah, dan pangeran gendut itu menghukumnya. Idrian sangat membenci dirinya yang dulu karena membuat orang trauma. Meski sering bertemu, ia bahkan belum pernah menanyakan nama pelayan itu. Jadi ia langsung bertanya dan mengetahui namanya adalah Adelia Byron. Nama keluarga Byron langsung menarik perhatian Idrian karena nyaris tak tercatat dalam daftar bangsawan. Dahulu kala, saat kota-kota belum ada beberapa ras hidup selain manusia, umat manusia yang lemah sering menjadi korban. Namun tiba saatnya manusia menentukan nasibnya sendiri. Di akhir perang besar, mereka bangkit menjadi yang terkuat di benua itu. Di antara mereka yang terhebat dikenal sebagai 5 elektor. Dan dari kelima pahlawan legendaris itu, berdirilah seorang pendekar wanita dengan pedang Gruorn. Menatap gerombolan monster, ia bertanya-tanya nasib, apa yang menantinya setelah perang usai. Tanpa ragu ia melesat ke medan laga, dan menumbangkan Eda sang raja raksasa dengan satu tebasan. Kemenangannya menandai akhir era penindasan, dan ia pun dijuluki Markis Pedang Besi Agnes Byron. Hanya dialah yang menghujani monster dengan umpatan, sambil menebas mereka tanpa ampun. Rentetan kata-kata pedasnya lebih cepat dari seorang rapper, sampai-sampai Gruhorn pun merasa canggung mendengarnya. Mengingatnya saja, sudah membuat Gruhorn merinding. Tak disangka kini keturunannya duduk tepat di hadapannya. Ia pun bertanya-tanya tragedi,
apa yang menimpa keluarga Byron hingga martabat mereka bisa serendah ini. Tak lama berselang, Charles memberitahukan bahwa mereka telah tiba di tujuan. Pangeran turun dari kereta memutuskan untuk bicara dengan Adelia nanti, yang membuat para pelayan dan pengawalnya bingung. Di luar seorang pria berambut perak menyambut hangat sahabat lamanya. Dialah Bernardo dari keluarga Ellie yang berterima kasih atas perubahan besar sang pangeran. Namun tatapan Adrian tertuju pada sesuatu yang menarik membangkitkan rasa penasaran Bernardo. Sang pangeran meyakinkannya bahwa kedatangannya adalah pilihan tepat karena malam ini akan menjadi pertunjukan yang seru. Adegan beralih ke sebuah klub tempat para pemuda mabuk bersenda gurau dengan riuh. Pesta berlangsung meriah, tapi Bernardo heran melihat sikap pangeran. Biasanya ia sudah mabuk dan berulah, namun kali ini ia hanya diam. Aura yang dipancarkan Adrian terasa sangat berbeda dari biasanya. Bahkan saat seorang pria mabuk menyinggung rumor kemenangannya atas Arwen Adrian, tetap tak bergeming. Sontak seisi ruangan membicarakan kemenangannya, dan para pria itu mulai membayangkan sosok Arwen di balik zirahnya dengan tidak sopan. Dengan nada tenang sang pangeran bertanya pada pria itu apakah ia punya saudara. Pria itu menjawab punya adik laki-laki dan entah kenapa sang pangeran tampak lega. Apa alasannya? Karena pangeran ingin memberinya pelajaran. Sebuah pukulan keras langsung mendarat membuat pria itu terlempar jauh. Suasana riang mendadak tegang. Semua orang langsung sadar karena kaget dan takut termasuk Bernardo. Adrian tersenyum puas karena pria itu punya saudara. Dengan begitu ia bisa memberinya pelajaran tanpa khawatir garis keturunannya berakhir. Pria itu menjerit kesakitan sementara sang pangeran dengan dinginnya menunjuk adiknya sebagai pewaris keluarga yang baru. Pukulan Adrian terus berlanjut tanpa henti membuat semua yang melihatnya ngeri. Pria malang itu bahkan tak mengerti kenapa ia tiba-tiba dihajar habis-habisan. Momen ini ia gunakan untuk mendidik mereka. Sang pangeran menegaskan meski dicap berandalan, ia tak akan membiarkan dirinya direndahkan. Kata-katanya yang penuh makna justru membuat semua orang semakin bingung. Agar lebih jelas Adrian menambahkan satu pukulan lagi. Baginya tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setelah menghajar orang itu, dengan pukulan bertubi-tubi, ia memanggil Bernardo yang langsung berlutut ketakutan. Tentu saja ia tidak mau bernasib sama dengan pria malang itu. Sang pangeran dengan senyum mengerikan mengingatkannya, bukankah ku bilang malam ini akan jadi tontonan seru? Bernardo tak mengerti apa yang merasuki temannya, tapi ia segera menerima perintah untuk memanggil para ksatria kerajaan. Ia pun melesat secepat kilat untuk melaksanakan perintah. Sementara yang lain hanya bisa menatap sang pangeran dengan ngeri. Adrian menyuruh para wanita untuk segera pergi, dan perintahnya itu menarik perhatian seorang pria. Pria itu mencoba kabur diam-diam namun Adrian menyadari gerak-geriknya. Adrian tak masalah ia pergi asalkan ia bisa memberinya hadiah yang sama seperti pria sebelumnya. Membayangkannya saja, sudah membuat semua pria di sana lemas ketakutan. Ancaman terhadap masa depan keluarga memang yang paling menakutkan. Adrian menyatakan kesalahan mereka menolak berlutut mengejeknya, bahkan menghina ksatria pengawalnya. Sebagai hukuman yang setimpal, karena telah menghina seorang bangsawan, dia telah membawa pengawal kerajaannya. Charles pun langsung menjuluki mereka semua sebagai pengkhianat. Dengan satu perintah para pengawal kerajaan meringkus mereka semua tanpa ampun. Idri memberi perintah tegas memastikan tak seorang pun bisa lolos. Akibat ulahnya itu sang pangeran segera dipanggil menghadap raja, karena menciptakan kekacauan lagi. 14 anak bangsawan ditangkap atas berbagai tuduhan. Raja murka karena putranya memakai wewenang kerajaan untuk menghukum keluarga-keluarga itu. Tapi dengan 14 keluarga yang terlibat raja, bisa menghadapi perlawanan besar. Adrian yang memahami ayahnya pura-pura takut, dan menekankan bahwa mereka semua hanyalah sampah masyarakat. Ia bahkan menyarankan ayahnya mengirim surat khusus kepada saudara-saudari dari para bangsawan yang ditangkap itu. Mendengar itu, sang raja menyuruhnya pergi. Pangeran pun melangkah keluar tanpa rasa cemas sedikit pun. Sekarang mari kembali pada pertemuannya dengan sang pelayan. Meskipun Adrian mencoba menghiburnya Adelia, hanya bisa menangis terseduh-seduh, tak mengerti apa kesalahannya. Ia tampak seperti anak anjing tersakiti yang telah dihancurkan oleh pangeran sebelumnya. Keluarganya bahkan bukan dari kalangan bangsawan terpandang. Keturunan Leonberg pun seakan tak mengenal nama keluarga Biren. Seolah-olah sebagian dari sejarah mereka telah sengaja dihapus. Jasa besar Agnes Byron kini terlupakan. Keluarga Byron benar-benar telah jatuh. Namun pangeran kita melihat dengan jelas potensi tersembunyi dalam ilmu pedang Adelia. Gadis ini punya bakat rahasia peringkat S dengan sifat gila yang terpendam. Sifat penjagal miliknya aktif saat melihat pertumpahan. Ada pula sifat penggila perang yang menandakan obsesinya pada sebuah pertarungan. Di saat yang sama, ia juga punya hati yang rapuh dan jiwa pengasuh membuatnya jadi sosok yang pasif. Jadi pelayan ini punya ilmu pedang dan kemampuan bertarung yang tak tertandingi. Tapi tak ada sifat yang mampu mengendalikannya jika ia sudah lepas kendali. Sampai-sampai pangeran kita berpikir untuk melepaskan monster dalam dirinya ke dunia. Tapi sayang jika bakat peringkat S disia-siakan. Terlebih ia punya sifat mentalitas pelayan yang membuatnya sangat setia pada tuannya.
Menggunakan itu, Idrian menuntut sumpah setia mutlak darinya. Ini permintaan yang aneh, karena Adelia memang sudah menjadi pelayannya. Tapi Idrian menjelaskan ia ingin lebih. Ia ingin Adelia menjadi kesatrianya saat itu juga. Gadis pemalu yang rapuh itu menangis menolak peran yang begitu besar. Ia merasa tak pantas. Tapi sang pangeran tahu rahasia keluarganya dan berjanji akan bertanggung jawab. Sebagai kuimbalannya, ia harus bersumpah setia dan melayani tanpa bertanya. Strateginya adalah jika Adelia tak bisa mengendalikan dirinya, maka Idrian yang akan menjadi pengendali. Awalnya Adelia ragu akankah Idrian menepati janji untuk keluarganya. Namun pangeran meyakinkannya, bahkan menawarkan membawa keluarganya ke ibu kota agar bisa sering bertemu. Hal ini membuatnya luar biasa bahagia. Itu cukup baginya untuk bersumpah. Seperti Arwen, ia mengikrarkan pengabdian seumur hidup pada pangeran pertama. Idri puas dengan kesepakatan ini dan menjulukinya pelayan yang akan patuh tanpa syarat. Ia bahkan bertepuk tangan dengan wajah berseri-seri. Tapi pangeran sendiri bimbang bertanya-tanya apakah ini keputusan yang benar. Adrian teringat semua gosip di istana sejak ia berada di tubuh ini. Orang-orang berbisik tentang setiap gerak-geriknya, menyebutnya pendiam dan tak stabil. Orang-orang berbisik tentang setiap gerak-geriknya, menyebutnya pendiam dan tak stabil. Lalu muncul skandal terbaru yang jadi buah bibir semua orang. Bagaimana ia mengangkat seorang pelayan rendahan menjadi kesatria pribadinya. Seseorang yang tak pernah memegang pedang. Adrian tahu tidak peduli apa yang ia lakukan. Orang akan tetap membencinya karena reputasi buruk pemilik tubuh ini. Bahkan pengangkatan kesatria ini dipelintir menjadi rumor, seolah ia sedang membangun harem pribadinya. Di atas segalanya ia benci bagaimana semua orang merasa berhak mencampuri hidup dan pilihannya. Siapa sangka keputusannya mengangkat pelayan menjadi kesatria justru memicu badai yang dahsyat. Rasanya seisi dunia menantikan kegagalannya. Terbayang wajah murka sang raja yang lagi-lagi harus membereskan ulah putranya. Telinganya seakan sudah mendengar umpatan pamannya, yang menyumpahinya seperti biasa, dan ejekan sinis adiknya yang selalu merasa lebih hebat. Adrian makin terbenam dalam pikirannya sendiri dihimpit oleh rasa frustrasi dan cemas. Tiba-tiba seorang pelayan bergegas masuk mengabarkan kedatangan ratu. Seketika Adrian dilanda kepanikan. Jantungnya berdebar hebat dalam hati, ia memohon pada dewa agar memberinya waktu untuk bernapas. Adrian sudah muak dengan perdebatan ini, dan kini ibunya datang menambah beban pikirannya. Sang ratu mengaku kecewa karena mengira putranya sudah berubah, namun nyatanya ia kembali ke sifat lamanya. Menurutnya sudah saatnya Adrian terjun ke pergaulan bangsawan dan segera menikah. Dengan pasangan di sisinya, ia tak akan lagi bertindak sembrono dan tak terkendali. Adrian tak habis pikir dengan ucapan ibunya, namun sang ratu sama sekali tak peduli. Dengan nada tegas ratu memerintahnya untuk patuh, karena perkataan seorang ibu adalah mutlak. Jika ia sudah memutuskan putranya harus menikah, maka pernikahan itu wajib terjadi. Setelah itu, ratu pun pergi meninggalkan Adrian yang terpaku bingung harus berbuat apa. Adrian kemudian memanggil Adelia yang tampak sangat gugup dan ketakutan di hadapannya. Setelah mendengar penjelasan Adrian, dengan ragu Adelia bertanya apakah ia sungguh akan menerima mana. Adrian dengan tenang mengiyakan bahwa Adelia akan menerima jantung mana yang istimewa. Kemudian ia menyalurkan mananya mulai membentuk sebuah jantung di dalam tubuh Adelia. Dunia mungkin telah melupakan ratu pedang legendaris, tapi tidak dengan Adrian. Ia mengingat setiap detail jejak langkahnya, cara pedangnya menari seolah bernyawa, dan keanggunannya yang mutlak saat bertarung. Ia ingin membangkitkan takdir serupa dalam diri Adelia, karena ia yakin inilah jalan hidupnya. Bahkan ritme detak jantung mana, sang ratu pedang yang penuh tekad masih terngiang jelas. Akhirnya jantung mana terbentuk. Sebuah notifikasi sistem muncul mengonfirmasi prosesnya telah stabil. Adelia menatap takjub pada cahaya keemasan lembut yang memancar dari dadanya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Inikah kekuatan mana?" Adrian menjelaskan bahwa itu adalah metode membentuk jantung mana dan menyuruhnya berlatih sesering mungkin. Kecemasan Adelia seketika buyar saat melihat Adrian tiba-tiba terjatuh. Ternyata proses penciptaan jantung mana itu menguras habis seluruh tenaganya. Adelia bergegas menolong, tapi Adrian menepisnya bersikeras. Ia hanya sedikit lelah. Dengan ragu Adelia bertanya mengapa pangeran memilih pelayan biasa sepertinya. Kehabisan kesabaran Adrian menyuruhnya untuk segera pergi. Melihatnya tak bergeming, Adrian bertanya, "Kenapa kau menatapku seperti anak anjing hilang?" Adelia segera menunduk lalu bersumpah akan mengabdikan seluruh hidupnya dengan kesetiaan penuh. Jawaban itu memuaskan Adrian. Ia menegaskan posisinya sebagai tuan dan Adelia menerima itu sebagai sebuah kehormatan. Namun dalam hati Adelia berpikir sang pangeran mungkin tak akan mengingat janjinya ini. Beberapa hari berselang seorang kesatria datang melapor pada pangeran mengenai Bernardo Eli. Ia melaporkan bahwa Bernardo telah diamankan pengawal kerajaan untuk menjadi saksi sebuah insiden, dan sesuai perintah resmi, tak seorang pun diizinkan menemuinya sampai persidangan dimulai. Adrian terkejut ada persidangan di dunia ini dan bertanya santai, apakah ia perlu hadir? Sang kesatria menjawab bahwa bangsawan tak pernah jadi saksi. Adrian pun bisa bernapas lega. Namun ia merasa ada yang janggal. Persidangan ini sepertinya sengaja dibesar-besarkan.
Di tengah percakapan, tatapan Adrian beralih pada Adelia. "Bagaimana keadaanmu?" tanyanya. Gadis itu membeku, tak menyangka akan mendapat perhatian dari sang pangeran. Adrian pun menanyakan soal mana miliknya. Apakah sudah kembali stabil? Adel mengangguk mantap. Tanpa ragu, Adrian bangkit dan menyatakan akan menemaninya berlatih mulai saat ini. Ia menyuruh Adel berganti pakaian dan menemuinya di lapangan meninggalkan kain pembersih itu. Karena mulai sekarang takdirnya adalah menjadi seorang kesatria. Di lapangan latihan, Adrian meregangkan tubuhnya dengan santai. Namun latihannya terinterupsi oleh seseorang. Itu pamannya Bhart. Adrian menjawab pertanyaannya dengan ketus, tak ingin berurusan dengannya hari ini. Fokusnya kini tertuju pada seorang gadis yang terseok-seok berlari melintasi lapangan. Adrian bertanya pada pamannya soal rumor, lalu dengan tegas menyatakan akan menjadikan gadis itu kesatria. Ucapan itu sontak menyulut amarah Belhart seperti biasanya. Dia menuduh Adrian sembrono, memaksa seorang gadis menjadi kesatria, dan menyia-nyiakan waktu. Adrian membalas memintanya berhenti ikut campur dalam urusannya seperti biasa. Perdebatan mereka memanas. Kata-kata tajam terlontar hingga Adelia merampungkan putaran ke-10-nya dan ambruk. Belhart bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Adelia dengan napas terengah dan gemetar meminta maaf, namun Adrian segera menenangkannya. Ia maju dan memberikan pedang kayu. Hari ini ia hanya akan mengajarkan kuda-kuda dasar. Ia memperagakan gerakan sederhana yang mantap, lalu meminta Adelia untuk menirunya. Sesuatu yang terjadi selanjutnya membuat dunia seakan berhenti berputar. Bagaikan penari balet, Adelia mulai bergerak. Setiap langkahnya mengalir mulus, posturnya sempurna. Pedangnya bergerak dengan keanggunan luar biasa. Belhart dan Adrian terpaku tak percaya ia meniru gerakannya dengan sempurna. Saat selesai, ia menatap Adrian dan bertanya lembut apakah gerakannya sudah benar. Adrian merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Untuk pertama kalinya rasa takut menyergapnya. Gadis ini bisa melampauinya dalam sekejap. Ia berpikir getir kendali hanya ada saat yang lemah, takut pada yang kuat. Jika Adelia melampauinya, ia bisa jadi berbahaya. Pikirannya buyar saat melihat Belhart menatap Adelia dengan kilatan serakah di matanya. Adrian mendekat dan menyenggol pamannya, memperingatkannya agar tidak punya pikiran kotor tentang gadis itu. Belhart menyeringai mengejek Adrian yang masih pemula. Ia takkan bisa menangani potensi sebesar itu. Itu adalah batas kesabaran Adrian. Ia menolak untuk direndahkan. Jantung mananya bergejolak. Jantung yang menyimpan kekuatan Raja Raksasa Naga Cahaya dan makhluk purba lainnya. Sebagian jiwanya merespons amarah itu dan bangkit atas perintahnya. Aura merah membara menyelimutinya saat kekuatannya meledak dahsyat. Ia menatap Belhart dengan tatapan dingin. Suaranya berat saat menyatakan bahwa Adelia adalah miliknya. Adrian memperingatkan pamannya jangan menatap atau memikirkannya. Ia benci orang yang menginginkan milik orang lain. Seketika itu juga ia sadar realitas di sekitarnya mulai memudar. Kesadarannya terseret ke dalam kehampaan dingin dan gelap di antara hidup dan kehancuran. Ia segera menyadari bahaya yang mengancam. Jika begini terus, jiwanya akan dilahap oleh pedang iblis Blackhorn. Adrian tak bisa membiarkannya. Ia melawan tarikan itu, memaksa kekuatan iblis kembali ke dalam sangkarnya. Perlahan kesadarannya kembali. Ia menjadi pangeran Adrian lagi tepat saat pamannya menyelesaikan ucapan. Sang paman bicara dengan ponga tentang bagaimana seorang kesatria biasa bisa menyelamatkan nyawa 10.000 prajurit dan kesatria hebat melindungi ratusan lainnya. Adrian nyaris tak mendengarkan. Baginya sang paman adalah komandan hebat yang memimpin pasukan di tengah peperangan. Meski begitu, Adrian tak tertarik. Sikap acuhnya lagi-lagi membuat pamannya kesal dan melampiaskannya pada Adrian. Saat itulah akhirnya Adelia angkat bicara. Dengan tegas ia menyatakan jiwa dan raganya milik Adrian dan takkan lagi menuruti kata-kata sang paman. Melihat tekad Adelia, Adrian tersenyum bangga pada pamannya. Ia berkata tujuan awalnya hanya membantu Adelia menjadi lebih sehat. Dan sekarang setelah ia mencapai sejauh ini, tak ada lagi yang perlu Adrian ajarkan padanya. Ia menyuruh pamannya untuk pergi dan berhenti mencampuri urusan mereka berdua. Sang paman pergi dengan amarah yang meluap. Setelah hari itu ia terus mengawasi Adelia dan latihan mereka dari kejauhan. Karena Adrian sudah melarangnya dengan keras untuk ikut campur atau mengganggu. Sang paman tak bisa berbuat apapun selain melihat. Menyaksikan pria sombong itu dalam diam menjadi hiburan tersendiri bagi Adrian. Tak lama kemudian Adelia kembali memasang kuda-kudanya dan Adrian hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia telah menguasai pedang Renaissance. Adrian bertepuk tangan benar-benar senang dengan kemajuannya yang pesat. Untuk pertama kalinya, Adelia sendiri terlihat sangat bangga. Momen damai itu ternyata tidak berlangsung lama. Sang paman menyela lagi menuntut untuk tahu apa Adrian juga telah mengajarkannya tentang jantung mana. Ketika Adrian membenarkannya, amarah sang paman pun langsung meledak hebat. Ia berteriak menuduh Adrian mengajarkan trik-trik konyol. Adrian berbalik tajam dan memerintahkannya untuk segera pergi. Sang paman mengumpatnya dengan marah, mengklaim ada jalan yang lebih baik,
dan potensi besar Adelia kini telah dirusak oleh ajaran Idrian. Idrian tetap tenang dan menyuruh pengawal mengusirnya. Sang paman menolak disentuh dan pergi dengan amarahnya sendiri. Setelah ketegangan mereda, Adelia bertanya pada Idrian apakah teknik yang dipelajarinya benar-benar hanya trik murahan. Idrian dengan tegas menyangkalnya. Ia mengatakan pada Adelia bahwa pamannya sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Kenyataannya, orang-orang di era ini telah benar-benar lupa esensi sejati jantung mana. Jika tidak, mereka takkan membuangnya begitu saja. Dengan keyakinan yang tenang, Idrian bersumpah bahwa dia akan segera menunjukkan kekuatan mana yang sesungguhnya. Kemudian di tempat latihan, sang paman kembali dan meletakkan pedang kayu menuntut Idrian untuk membuktikan dirinya. Sang paman menyatakan bahwa dirinya hanya akan menggunakan satu cincin saja. Dan jika Idrian bisa membuatnya mundur setengah langkah, maka dia akan mengakui pengetahuan dan kekuatan Idrian. Idrian mengambil pedang itu dan dengan tenang bertanya mengenai apa taruhannya. Sang paman berkata, jika ia menang, ia akan kabulkan satu permintaan apapun itu, bahkan teknik rahasia keluarga. Namun untuk saat ini, Idrian menerima persyaratannya tanpa ragu sedikit pun. Idrian segera melesat maju mengarah lurus ke leher pamannya. Sang paman menyeringai, sudah kuduga kau mengincar leher. Seperti yang diperkirakan, Idrian menyerang leher pamannya lagi dan lagi tanpa henti. Setiap serangan cepat dan tajam, tetapi pamannya dapat menghindari semuanya dengan sangat mudah. Ia bergerak dengan lincah hingga akhirnya menangkis pedang Idrian dan mendorongnya. Hanya itu yang kau punya. Ia lalu mendorong Idrian menjauh dan mengejeknya bertanya apakah ia sudah menyerah. Idrian mengertakkan gigi. Pamannya memang menyebalkan, tapi dia tidak bisa menyangkal satu hal penting. Pamannya sangat kuat dan juga cerdas. Dia menunggu saat Idrian mengeluarkan mana miliknya, karena hanya dengan begitu dia bisa memberikan kekalahan yang lebih telak. Tapi Idrian takkan memberinya kepuasan itu. Dengan pemikiran itu, ia mulai bergumam merasa aneh bagaimana 400 tahun lalu, banyak kesatria dengan jantung mana mencapai prestasi luar biasa. Namun saat keahlian baru yang berguna muncul, semua orang begitu saja melupakan jantung mana dan mengadopsi teknik itu. Seiring waktu, orang-orang mulai percaya teknik rantai mana adalah metode yang jauh lebih unggul dari jantung mana. Belhart mendengarnya bergumam dan bertanya apa sebenarnya maksud dari perkataannya. Idrian dengan tenang menjawab bahwa dia sama sekali tidak setuju dan perbandingannya itu sendiri sudah cacat. Idrian berkata, bukan jantung mana yang lemah, melainkan pemiliknya yang selalu lemah. Ia menyatakan dengan jelas bahwa tidak semua jantung mana itu rapuh ataupun inferior. Ia kemudian bertanya kepada Belhart, apakah dia pernah mendengar tentang puisi kepahlawanan Marshall. Belhart membentaknya untuk berhenti bicara, mengatakan, tempat latihan untuk bertarung bukan untuk membahas lagu dan puisi. Idrian hanya tersenyum sinis menyebutnya bodoh karena meremehkan kekuatan jantung mana. Lalu Idrian mulai merapalkan syair yang terpatri kuat di dalam sanubarinya. Syair itu berkisah tentang 100 kemenangan gemilang melawan para ksatria yang bermimpi menjadi pahlawan. Bait demi bait terucap syair kepahlawanan itu mulai berwujud. Kekuatan dahsyat melonjak tiap bait terucap. Energi kemenangan itu menyatu ke tubuh lengan hingga pedangnya. Perlahan pedangnya bersinar terang, menjawab syair itu dengan kilaunya yang agung. Notifikasi sistem muncul efek syair duel aktif, dan mana berpusar di sekitar Idrian. Namun Belhart tetap tak terkesan, menganggap semua itu tak akan ada gunanya. Menurutnya jantung mana takkan pernah bisa melampaui kekuatan rantai mana miliknya. Idrian menyerang, namun Belhart menangkisnya dengan mudah. Mana dari cincin itu memukul mundur aliran jantung mananya. Nyatanya Idrian berlatih syair itu 100 kali dan menahan mana cincin 1000 kali. Dalam 100 laga dia merasakan 1000 gelombang mana dari lawannya. Dia menebaskan pedangnya melepaskan kekuatan Stein. Pedangnya terasa sempurna, namun Belhart terus menghindar dari setiap serangannya yang bertubi-tubi. Dan untuk pertama kalinya, raut wajah Belhart menunjukkan kekhawatiran. Belhart mengerahkan seluruh kekuatannya, menyebut Idrian sombong karena meremehkan jantung mana. Pedangnya menghantam tanah, menciptakan ledakan yang menghempaskan Idrian hingga menabrak dinding. Belhart menyatakan pertarungan ini selesai. Dia merasa bosan dan mengklaim kemenangannya. Tapi Idrian sadar pada tingkat ini, syair kepahlawanan saja tidaklah cukup. Bertumpu pada pedangnya dia bangkit dan mulai mengisahkan sejarah 400 tahun lalu. Dia mengungkap kesalahan fatal para ksatria terdahulu. Mereka tak menyisakan musuh bagi keturunannya. Mereka yakin semua warisannya akan abadi. Namun dunia modern telah melupakan nyanyian naga dan raja raksasa, menganggapnya sebagai mitos belaka yang mustahil untuk menjadi nyata. Belhart sama sekali tak peduli. Dia menganggap Idrian hanya mengigau tak jelas. Idrian mulai muak menyebut pamannya yang sombong dan tak tahu apa-apa. Tiba-tiba aura gelap pedang iblis Blackhorn bangkit bagai badai di matanya. Dia akan menunjukkan kekuatan sejati pada Belhart. Tangan iblis kini menguasai tubuh dan pikirannya.
Dia mulai merapalkan syair pembasmi naga. Tubuhnya menegang menahan kekuatan dahsyat. Beberapa bagian syair itu hilang karena peringkatnya, namun satu bait terkuat tersisa. Idrian terus merapalkan mantranya. Energi murni dari syair itu menghantam Belhard. Idrian menyerang Belhard sadar, jika ini berlanjut dia bisa saja musnah. Ledakan lain meletus menghempaskan Idrian hingga terjerembab ke tanah. Saat debu mereda, Belhard mengaku tak hanya memakai 1 cincin melainkan 5. Tapi Idrian justru tersenyum senang. Bahkan dengan kelima cincinnya, pedangnya tak goyah, membelah mana cincin dengan kekuatan jantung mana. Dia bangkit kembali membuat Belhard terperangah dan tak percaya. Belhard tak menyangka mana cincinnya tak mampu menembus jantung mana. Idrian menatapnya dan berkata, "Kau kalah." Lalu kekuatan syair naga itu menghantam balik tubuh Idrian yang ringkih. Dia mencengkeram tanah menggertakkan gigi, mengutuk kekuatan Gesta Sanctorum. Idrian sadar rasa sakit ini adalah harga untuk kekuatan Gesta Sangorum. Syair naga terpenggal. Tubuhnya terasa remuk, namun dia tahu semua pengorbanan ini setimpal. Inilah pencapaian pertamanya seorang diri dan dia bangga. Syair itu terus terngiang di dalam hatinya. Sistem menunjukkan peringkat dewa duelnya sedikit naik. Cukup untuk melawan pangeran ketiga nanti. Tiba-tiba Adelia menyala dengan wajah gembira melihatnya akhirnya sadar kembali. Dia bercerita setelah Idrian pingsan, ratu sangat murka pada Belhard. Baru kali itu dia melihatnya semarah itu. Jauh di dalam hati Adrian sedikit tersenyum puas merasa pamannya memang pantas mendapat teguran dari sang ratu. Adelia menambahkan Belhard berpesan agar segera diberitahu begitu Adrian siuman. Adrian menolak ide itu. Ia berkata, sudah sadar cukup lama dan hanya ingin kembali beristirahat. Ia sadar jika jiwanya yang terkuras akibat Gesta Sanctorum tak segera pulih, akibatnya akan sangat fatal. Memori masa lalu dan kenyataan akan tumpang tindih menghancurkan batas realitas dalam pikirannya. Ia akan kembali menjadi boneka gila terperangkap dalam ingatan pedang terkutuk itu. Membayangkannya saja sudah membuatnya bergidik ngeri sebuah takdir terburuk yang tak terbayangkan. Kemudian ia mengungkap kisah leluhurnya Agnes Byron kepada Adelia, seorang ahli pedang legendaris yang mewariskan kekuatan Gesta Sanctorum kepadanya. Adelia hanya bisa terpana membayangkan kehebatan sang leluhur legendaris itu. Adrian menjelaskan untuk menguasainya, ia harus menjadi jauh lebih kuat. Ia lalu bertanya apa yang sebenarnya ingin Adelia pelajari. Pertanyaan itu membuat Adel terdiam. Matanya membelalak, bibirnya bergetar ragu. Akhirnya ia menyuarakan isi hatinya berikrar ingin menjadi pedang bagi Adrian. Seketika Adrian terpaku tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ternyata beberapa Gesta Sanctorum diawali oleh suara trompet yang membahana, sementara yang lain dimulai dari langkah pertama menyeberangi sebuah daratan. Ada pula yang berawal dari sumpah tulus, seperti yang baru saja Adelia ikrarkan di hadapan Adrian. Ia bersumpah menyerahkan hidupnya, mendedikasikan segalanya demi Adrian. Sistem pun menunjukkan penawaran sebuah titik subordinasi. Adrian merasakan energi yang bangkit, menyadari inilah Gesta Sanctorum milik Adelia. Beberapa Gesta Sanctorum memang bisa memengaruhi orang lain, dan dalam hal ini terciptalah titik dominasi untuk Adrian. Titik subordinasi adalah ikatan sakral antara seorang tuan dan pelayannya, dan Adrian benar-benar terpana. Keturunan Ratu Pedang telah memberinya sebuah keajaiban tak terduga. Sebuah senyum tersungging di bibirnya membayangkan kekuatan baru yang akan ia genggam. Ya, selama Adelia terikat padanya, setiap perkembangan gadis itu juga akan menjadi kekuatannya. Ia berterima kasih atas sumpahnya, dan Adelia menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Adrian belum tahu pasti apa untungnya, namun ia merasa masa depannya akan jauh lebih cerah. Beberapa hari berlalu, Adrian merasa bosan setengah tak bernyawa. Sang ibu menghampirinya menanyakan kabarnya. Adrian tak suka ditanya-tanya. Sulit baginya berhadapan dengan orang-orang terkasih dari pemilik tubuh ini. Kecanggungan menyelimutinya terutama saat melihat ibunya yang tampak begitu sedih. Sang ibu bertanya apakah ia membenci pamannya, lalu membelanya dengan berkata kalau pamannya tidak bermaksud jahat. Ia meminta Adrian melupakan dendamnya. Tapi saat Adrian bilang tidak dendam, ibunya justru berteriak, ia harusnya merasa begitu. Adrian pun bingung tak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan sang ibu darinya. Sejak harga diri dan kesombongan pamannya ia hancurkan hari itu, pria itu kesulitan untuk bangkit. Tanpa sadar, Adrian telah menanamkan iblis hati pada pamannya. Jika tak diatasi, iblis itu akan menggerogoti dan melenyapkan kekuatan bela dirinya. Adrian sama sekali tidak peduli dengan nasib yang akan menimpa pamannya. Itu adalah masalah pria itu sendiri. Ibunya menjelaskan sang paman menghabiskan hidupnya dengan pedang membuatnya jadi kaku dan kasar. Namun belakangan ini, Belhard mulai menyukainya, bahkan membujuk raja agar Adrian dibebaskan lebih awal. Tapi begitu bebas, Adrian malah mengamuk menempatkan pamannya di posisi yang sulit. Adrian sadar pamannya punya alasan untuk marah. Tapi ia tetap bersikap manja, berpikir, memangnya apa yang sudah dia lakukan untukku? Selama masa pemulihan, seorang cendekiawan tua bernama Niccolo Marchiadel ditunjuk menjadi gurunya. Tentu saja sang pangeran Adrian Leonberger menolak untuk bekerja sama. Sang cendekiawan tua dan Adelia hanya bisa menonton saat pangeran berguling-guling di lantai sambil merajuk.
Nicolo mencoba menyemangatinya, namun sang pangeran manja justru salah paham. Setelah sedikit tenang, Adrian bersikeras tak butuh pelajaran karena ia merasa sudah tahu segalanya. Melihat kegigihannya, Nicolo pun menawarkan sebuah jalan keluar. Suasana pun mencair saat mereka larut dalam obrolan santai yang membahas berbagai hal. Sang cendekiawan memberinya tawaran buktikan dirimu mandiri, dan aku takkan mengganggumu lagi. Tanpa terasa hari berganti, sang pangeran justru bersemangat ikut dalam perdebatan akademis tentang hakikat manusia. Nicolo bahkan merekomendasikan sebuah buku yang pas dengan diskusi mereka. Di dalamnya hubungan penguasa dan rakyat diibaratkan sebuah perjanjian. Para penguasa menyerahkan sebagian kuasa militer dan ekonomi pada para pemegang kekuasaan lainnya. Sebagai gantinya mereka menjaga takhta sang raja dengan kesetiaan penuh. Pengalamannya sebagai Gruhan mengajarkan Idrian bahwa sebuah hubungan haruslah timbal balik. Tak terasa hari sudah berlalu. Cendekiawan tua itu pun merapikan meja menandakan sesi berakhir. Saat Nolo pamit, senyum tulus terukir di wajah pangeran. Baru kali ini, ia merasa begitu senang hanya karena sebuah percakapan. Namun begitu pintu tertutup, Idrian baru tersadar akan sesuatu. Rupanya ia baru saja dikerjai untuk mengikuti kuliah seharian penuh. Orang tua itu memang cerdik, tapi Nicolo juga dibuat takjub oleh sang pangeran. Sosoknya jauh berbeda dari desas-desus yang beredar. Kini dilarang berlatih dan tanpa pelajaran dari Nicolo. Jadwal pangeran kosong melompong membuatnya bosan. Namun sebelum ia sempat meratapi nasibnya, seorang tamu datang, yaitu pamannya Bale Baladharhart. Adelia mempersilakan sang paman untuk masuk. Beberapa hari setelah latih tanding itu, penampilan Bael tampak sangat kacau. Ia masih belum bisa lepas dari iblis yang ditanamkan keponakannya. Hari ini ia datang hanya untuk menyampaikan permintaan maaf. Ia telah mengingkari janjinya sendiri dan membuat sang pangeran terluka parah. Tak ada alasan yang akan ia berikan, walaupun luka Idrian sebenarnya adalah akibat dari kelelahan sang pangeran sendiri. Beban karena melukai anggota kerajaan pasti sangat berat. Untuk menebusnya, Paman Bale menawarkan akan mengabulkan permintaan apapun. Bahkan jika ia harus menyerahkan mata atau lengannya sebagai penebusan, ia akan rela. Idrian merasa iba pada pria berbakat yang terperangkap oleh masalah sepele ini dan memutuskan untuk berbaik hati. Sang pangeran pun menyampaikan permintaannya. Ia hanya ingin bepergian keluar istana sebentar. Masa hukumannya sudah usai, jadi seharusnya ia bebas bepergian. Tapi ini bukan perjalanan sehari. Sang pangeran ingin berkelana jauh keluar ibu kota. Pengaturannya butuh waktu dan tujuannya tak bisa terlalu jauh. Bale menyanggupi permintaan itu dan langsung bergerak mengurusnya. Sepeninggal pamannya, sang pangeran tinggal berdua dengan Carles di kamarnya. Carles mengira tuannya akan meminta hal yang lebih besar. Bagaimanapun tawaran dari seorang count tidak datang setiap hari. Sebenarnya Idrian hanya tak ingin pamannya terus bersikap kaku dan muram. Maka ia meminta sesuatu yang mudah diwujudkan. Kejujuran tuannya itu membuat sang kesatria tertawa. Tiba-tiba Adelia masuk membawa surat yang ditunggu-tunggu. Kabar terbaru dari Nona Arwen Kergaan telah tiba. Arwen berhasil membuat kemajuan dan akan segera berkunjung. Sebuah pesan yang singkat dan membawa kabar gembira. Kabar baik ini datang di saat yang tepat. 5 hari berselang, Paman Bale mengabarkan semuanya telah siap. 2 hari kemudian tibalah hari keberangkatan. Kota pertama tujuan mereka adalah Elin, dan sang pangeran tampak begitu antusias. Ia tak bisa menyembunyikan semangatnya, sebab wilayah Elin adalah pusat produksi persenjataan terbaik kerajaan. Di sana terdapat tambang besi pemasok bahan baku, dan serikat pandai besi yang mengolahnya jadi senjata. Lebih dari separuh senjata dan zirah untuk keluarga kerajaan berasal dari tempat ini. Level Idrian telah meningkat pesat, jadi ia tak sabar ingin mencari pedang baru yang cocok untuknya. Awalnya ia ingin mengambil pedang dari gudang istana. Sayangnya perintah raja menghalanginya. Mengingat kelakuannya di masa lalu, Idrian tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ayahnya. Setidaknya ia bisa mencari senjata di luar istana. Tak disangka sang paman menangani perjalanan ini dengan sangat serius. Maka dimulailah perjalanan sekitar 20 hari. 3 hari dari ibu kota mereka akan tiba di Elan perhentian pertama. Lalu perjalanan berlanjut 2 hari lagi menuju Kastil Singa Besi. Terjebak di kereta selama 3 hari penuh terasa sangat membosankan. Adelia yang duduk di hadapannya pun bukan teman bicara yang asyik. Mungkin lebih baik ia memanfaatkan waktu ini untuk memeriksa jantung mana miliknya. Cadangan mananya kini kosong efek samping dari penggunaan berlebih puisi pembasmi naga. Ini adalah saat yang tepat untuk memulihkan kekuatannya. Getaran kereta, desau angin, hingga obrolan para ksatria, semua itu menjadi sumber energi mana yang ia serap. Perlahan, tapi pasti inti mana miliknya yang hampa kembali terisi penuh. Namun sebuah kejutan besar menantinya, inti mana yang baru terbentuk ternyata jauh lebih besar dari sebelumnya. Semua ini adalah bagian dari takdir yang lebih agung. Inilah efek dari memaksakan penggunaan puisi kekuatan itu. Struktur tubuhnya berevolusi memperbesar inti mana dan menambah kapasitas energinya secara drastis. Dengan cara yang tak terduga, ia berhasil mencapai tingkatan Swordmaster. Koneksinya dengan sumber menguat membuka batasan kekuatannya. Mata dan telinga ketiganya kini jauh lebih tajam.
Hanya dengan satu sesi meditasi level kekuatannya melesat ke tingkat yang berbeda. Perubahan besar terasa di setiap gerakannya. Ia tahu dirinya telah selangkah lebih maju. Setelah 3 hari perjalanan rombongan, akhirnya tiba di Allen. Sang pangeran disambut langsung oleh Edgar dan Torrance Allen, putra sang penguasa. Melihat rombongan yang kelelahan, setelah perjalanan jauh, Edgar pun menawarkan untuk mengantar mereka beristirahat di kamar masing-masing. Saat melangkah ke mansion Allen, Idrian langsung paham julukan wilayah ini. Dinding aula dipenuhi beragam jenis senjata. Namun setelah diamati semua senjata itu, hanyalah pajangan logam tak berguna di pertarungan nyata. Melihat itu, Idrian ragu bisa menemukan yang ia cari di sini. Karena itu, ia langsung minta diantar menuju serikat pandai besi setempat. Edgar menyetujuinya. Namun di jalan ia mengingatkan pangeran kalau para pandai besi itu sangatlah keras kepala. Jika sudah fokus bekerja, mereka bahkan takkan sadar jika penguasa kota datang berkunjung. Edgar menjelaskan panjang lebar tentang semangat para pengrajin itu. Meski terdengar agak berlebihan hawa panas, langsung menyambut mereka di ruangan tempat mahakarya tercipta. Suara dentuman besi dan gemuruh api langsung memenuhi udara. Pompa tungku mendesis. Api dan besi menari dalam harmoni yang sempurna di tangan para pandai besi. Namun di antara semua suara itu, ada satu dentuman jernih yang menarik perhatian sang pangeran. Seorang pandai besi tua di tengah ruangan dengan fokus menempa sebilah pedang. Entah kenapa setiap dentuman palu itu membangkitkan memori pertama Idrian sebagai seorang gruhan. Usapan lembut Adelia yang menyeka keringatnya menarik sang pangeran dari lamunannya. Saat semua pandai besi berhenti untuk memberi hormat pria tua itu, tetap fokus pada pekerjaannya. Edgar memperkenalkan pria di depan mereka sebagai Saxon, sang ketua serikat. Tapi Adrian tak peduli. Pandangannya terpaku pada sang ahli yang sedang bekerja. Saxon yang ingin cari muka, justru membentak pria tua itu agar berhenti dan memberi hormat. Adrian sigap membungkam mulut Saxon agar tidak merusak momen itu. Melihat meja kerja yang kosong dan tatapan yang lain, Adrian sadar Saxon menyeret mereka semua ke sini. Sebagai penghormatan, ia meminta para pandai besi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah semua kembali bekerja, sang pangeran kembali fokus pada pertunjukan menakjubkan di depannya. Ia hanya berdiri diam menyaksikan sang pria tua tanpa henti menghantamkan palu ke baja panas. Sang pangeran benar-benar terpesona. Ia seolah berada di tengah dunia yang membara. Selama hidupnya yang panjang baru kali ini, ia merasakan sensasi seperti ini. Saat di luar bengkel, Edgar menjelaskan, pria tua itu terus menempa dan melebur pedang yang sama selama 6 bulan. Padahal setiap pedang yang ia tempa adalah sebuah mahakarya legendaris. Julukannya sebagai pengrajin ahli, bukan tanpa alasan tak ada karyanya yang cacat. Tapi ia terus meleburnya. Sebulan terakhir ini pria tua itu bahkan hampir tak pernah tidur. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya pada pekerjaan itu. Mengingat usianya, hal ini cukup mengkhawatirkan. Beberapa hari kemudian, sang pangeran jadi Yotiai. Hasambaran jadi rutin mengunjungi bengkel dari pagi hingga larut malam. Ia hanya mengamati dalam diam saat sang ahli melanjutkan rutinitasnya yang luar biasa itu. Berbeda dengan dugaan, kunjungan pangeran pertama berjalan dengan sangat damai. Dan kini hari terakhirnya di tanah Elan telah tiba. Di hari keberangkatan sang empu, pengrajin bekerja lebih keras dari biasanya, seolah menuangkan sisa hidupnya. Namun siapa yang tahu berapa lama lagi? Dengan berat hati sang pangeran terpaksa bersiap pergi. Masih banyak sekali urusan kenegaraan yang menantinya. Malam sebelum pergi, Idrian memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan jamuan perpisahan. Setelah jamuan, Edgar datang tergopoh-gopoh di pagi hari membawa kabar bahwa mahakarya sang empu telah selesai. Dengan penuh semangat, sang pangeran berlari ke bengkel tempa, melihat sang empu memegang sebilah pedang agung. Ia dengan lembut membersihkan setiap detail dari ciptaan terbarunya yang luar biasa. Setelah 100% bersih dan berkilau, sang empu dengan bangga menyerahkan pedang itu kepada pangeran. Menatap bilah pedang itu, benak Idrian dipenuhi dengan kata-kata yang begitu pas untuk momen ini. Inilah senjata yang ditempa dalam panasnya fajar, di ufuk timur dan didinginkan, hingga warnanya menyamai jubah merah kerajaan. Pedang sang surya, pedang sang raja telah lahir. Saat menamai pedang itu, sang pengrajin menyarankan nama Damarung. Baginya itu adalah senja, tapi bagi sang pangeran itu adalah fajar. Begitu senjata itu berpindah tangan, seluruh kekuatan sang empu seakan terkuras habis. Sebelum tubuhnya menyentuh lantai, sang pangeran dengan sigap menangkapnya. Merasakan denyut nadi yang melemah, Idrian memutuskan tinggal 1 malam lagi di Elan. Di pembaringannya, lelaki tua itu bercerita tentang saat ia melihat sang pangeran mengamatinya bekerja. Di hari pertama itu, wujud pedang ini terbentuk dalam benaknya seolah dibisiki oleh takdir. Pedang itu sendirilah yang memilih hari kelahirannya. Merasa ini saatnya, gruhan pun membuka rahasianya. Anehnya, sang empu menerima kenyataan itu dengan sangat tenang. Hanya seorang pandai besi dan mantan pedang yang dapat memahami jiwa satu sama lain. Sebagai permintaan terakhir, ia mengulurkan tangan gemetarnya ingin menggenggam mahakarya terakhir yang ia tempa. Ia memberkati pedang itu agar menjadi sehebat pemiliknya yang terdahulu. Adrian berjanji akan mewujudkannya, dan sang empu pun berpulang dengan damai.
Saat fajar tiba, Edgar kembali berlari ke tenda pangeran, mengagumi damarung pedang yang ditempa dengan jiwa. Ia mencoba meyakinkan pangeran bahwa pedang itu tak layak dipakai dan lebih baik menggunakan pedang sihir. Meski bukan yang terbaik pedang sihir dari Edgar, setidaknya berkualitas menengah ke atas. Mengerti akal bulus Edgar, sang pangeran mengambil pedang sihir itu, namun menolak melepaskan damarung. Untuk membungkamnya, pangeran mengingatkan Edgar akan kesetiaan keluarga El pada takhta kerajaan. Bangsawan licik itu hanya bisa menelan kerugiannya dan berlagak tenang. Rencananya untuk menukar pedang sihir dengan mahakarya sang empu gagal total, malah ia kehilangan keduanya. Tanpa menunda lebih lama, rombongan karavan akhirnya berangkat. Pasukan kavaleri memacu kuda di depan sementara kereta dan infanteri mengikuti dengan kecepatan stabil. Untuk menebus waktu yang hilang, mereka harus bergerak cepat. Dalam perjalanan, sang pangeran berpapasan dengan paman Balai yang jarang ia temui karena kesibukannya. Mulai sekarang mereka akan berkuda kencang demi mencapai benteng singa besi sebelum malam. Lucunya, sang pangeran ternyata tidak bisa menunggang kuda. Tentu saja ia adalah pedang selama ini. Jadi bagaimana mungkin ia tahu caranya? Perjalanan menuju kastil singa besi pun menjadi kacau balau. Ia terpaksa harus belajar menunggang kuda di tengah perjalanan. Diwarnai insiden kuda yang meringkik liar dan berbagai manuver yang sebenarnya bisa dihindari. Meski bukan perjalanan setengah hari, mereka berhasil tiba di tujuan dalam waktu sekitar 1 hari penuh. Gengsi keluarga Bullrodin, para singa besi terpancar dari pesta penyambutan untuk keturunan Leonburger. Para singa ini terlihat jauh lebih bersemangat dari perkiraan. Alasannya pun sangat jelas. Anak-anak ini jelas tidak senang Dewi mereka direbut oleh pangeran pemboros. Untuk memancing para singa, Idrian melangkah penuh percaya diri mendekati Arwen. Saat Arwen berlutut penuh hormat, para singa besi nyaris menyerang sang pangeran. Aura permusuhan langsung terasa. Reaksi mereka memang cepat. Namun Adelia Burns tak kalah sigap. Jika Adelia lepas kendali, situasinya akan gawat. Sang pangeran harus menenangkannya dari amarah yang membara. Untungnya Adelia telah melatih pengendalian dirinya dengan baik. Ia lalu berpaling pada Arwen mengajak sang mawar berduri ke tempat lain. Masih banyak yang perlu mereka bicarakan. Tentu saja para singa di belakangnya harus ikut. Tujuan pertama sang pangeran adalah lapangan latihan. Ia penasaran ingin melihat kehebatan singa besi ksatria terbaik di kerajaan. Tanpa basa-basi, Idrian langsung memberi tantangan terbuka bagi siapapun yang berani. Statusnya sebagai pangeran membuat mereka ragu. Karena itu ia bersumpah atas nama Leonburger, takkan ada hukuman dari duel ini. Namun bujukannya tak berhasil. Ia pun mulai memprovokasi para singa itu. Jika tak ada yang berani maju, maka reputasi hebat mereka hanyalah omong kosong. Benar, bukan tak tahan lagi dia Jack Dele dari keluarga Danant akhirnya maju. Meski merasa belum pantas, ia siap mewakili para singa besi untuk bertarung. Sang pangeran tersenyum, umpannya berhasil. Dele langsung mengambil inisiatif menyerang dengan pedang kayunya. Adrian menangkis serangan itu dengan satu gebrakan dahsyat yang membuat Dale langsung terkapar. Pemuda berambut merah itu langsung jatuh ke tanah. Satu orang telah tumbang. Masih belum cukup, sang pangeran menantang para ksatria lain. Berikutnya Paul Rothheim, siswa tahun ketiga. Berbeda dari Dale yang pemula, tapi seperti dugaan ksatria muda itu, kalah telak tanpa bisa melawan. Halim, murid magang tahun kelima, maju dengan percaya diri. Namun hasilnya sama saja. Giliran Judith maju. Sang pangeran memberinya perlakuan yang sama, kekalahan mutlak. Satu persatu ksatria singa besi yang angkuh itu tumbang dengan mudah. Ini berlanjut selama setengah hari. Adrian bahkan tak tergores sedikit pun. Setelah para murid magang kini, ia mengincar anggota resmi Ordo Ksatria. Untuk memanaskan suasana, ia mengumumkan Arwen akan pulang bersamanya. Sang mawar berduri pun menerima perintah tuannya tanpa sedikit pun keraguan. Trik sederhana itu berhasil. Seorang anggota resmi singa besi akhirnya angkat bicara. Ksatria itu tahu sang pangeran suka berjudi. Ia pun mengusulkan taruhan kecil untuk meramaikan suasana. Sebelum ksatria itu salah bicara, Idrian menegaskan Arwen bukanlah piala taruhan. Sebaiknya mereka mempertaruhkan hal lain saja. Ia melempar pedang latihannya, meminta pedang sungguhan dari Karl. Lalu sang pangeran mempertaruhkan sebuah pedang sihir. Siapapun dengan mata jeli bisa tahu pedang sihir itu adalah sebuah harta karun. Arwen merasa tak nyaman dan menawarkan diri. Namun, nilainya jauh melebihi pedang manapun di dunia. Nilai seorang calon master pedang tak bisa disamakan dengan sebilah baja. Danam dari keluarga Fahrenheit menerima tantangan. Sebagai ksatria resmi, ia hampir mencapai rantai 3. Artinya dia ada di level rantai 2. Pedangnya adalah bilah ke-17 buatan sang empu. Demi keadilan, ia juga bersedia mempertaruhkan senjatanya yang berharga itu dalam duel. Melihat lawannya serius, sang pangeran juga mengeluarkan senjata utamanya. Sebuah mahakarya pertama dan terakhir sang empu yang baru selesai dibuat, dan ia mulai memanaskan rantainya. Walau tak setuju dengan jalan pedang sang pangeran, usahanya yang keras tetap terlihat jelas. Untuk menghormatinya, Danham bersumpah akan mengerahkan seluruh kemampuannya.
Idrian takkan pernah terbiasa dengan orang yang menyebut hati mananya sebagai jalan yang salah. Ia belajar bahwa rasa hormat itu seharusnya ditujukan pada orang-orangnya yang telah bekerja keras. Sang pangeran lalu meminta Adelia pelayannya untuk mengamati pertarungan dengan saksama. Karena jalan inilah yang akan mereka tempuh bersama, aura tuannya mulai memengaruhinya. Tanpa sadar Adelia menyelaraskan dirinya dengan frekuensi sang pangeran dari belakang.